Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih BSI telah mengundang Export Center pada acara pagi hari ini. Semoga apa yang akan kami paparkan nanti bisa manfaat buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di sini saya sampai jam berapa nih, Ibu moderator? Ya, Bapak Ibu semua pernah ada yang dengar istilah kata-kata Export Center Surabaya? Siapa yang udah pernah dengar? Oh, alumni. Berarti sudah selesai dong berarti, ya? Oke. Ya. Oke Bapak Ibu yang belum tahu Export Center Surabaya, mungkin saya minta 10 menit dulu untuk bicara tentang Export Center Surabaya. Karena saya pandang itu penting, karena gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu dengan saya hari ini cuma sekali, seolah kalau Bapak Ibu butuh bantuan kami, silahkan nanti kontak kami kapanpun di hari kerja. Jadi Bapak Ibu tahu nanti apa sih tugas dan fungsi Export Center Surabaya, supaya nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan secara maksimal. Dan memang kehadiran kami di Surabaya ini adalah dalam upaya mungkin kalau lebih sama misi kami dengan BSI, bagaimana memfasilitasi pelaku usaha, baik itu, coba yang ini, yang apa? Yang satu Mas, yang Export Center Surabaya. Sebelum masuk ke sini, nggak lama paling. Biar Bapak Ibu tahu semua Export Center Surabaya dan kami berharap Bapak Ibu bisa memaksimalkan, memanfaatkan keberadaan Export Center Surabaya, agar supaya dalam upaya Bapak Ibu untuk masuk pasar luar negeri. Ya, oke. Ya, enggak apa, ada PPT yang lain. PPT yang satu. Ya, jadi kami Bapak Ibu ya, Export Center Surabaya itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan, Bapak Ibu kan kalau kementerian itu ada eselon 1, eselon 2, eselon 3 ya. Eselon Kementerian Perdagangan itu ada satu eselon 1 namanya Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Kami adalah dapat tugas dari Direktorat Jenderal itu, Direktorat Jenderal PEN ya. Kalau apa namanya, memang kami khususnya bicara ekspor. Kalau tadi moderator bilang ekspor impor, kita nggak bicara impor, kita bicara ekspor saja. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memang tertarik masuk pasar luar negeri, insya Allah kami di Export Center Surabaya akan coba semaksimal mungkin memfasilitasi atau membantu Bapak Ibu semua apa yang mesti dilakukan kalau pengen pasar luar negeri. Jadi dengan tahu apa yang dilakukan oleh Export Center Surabaya, Bapak Ibu nanti bisa ngontak kami. Ada enggak Pak? Oke. Ya, kantor kami dekat Bu dari sini, Gedung Doro sana, Gedung Dekranasda. Bapak Ibu silahkan datang kalau mau datang atau juga bisa kontak kami melalui telepon, nanti kita bisa mengguide Bapak Ibu semua kalau tertarik pasar luar negeri. Ya, jadi kami di Eksportir Surabaya itu ada 7 orang, ada 3 orang tenaga teknis, belum? Ada 3 orang tenaga teknis, satunya adalah saya bergerak di bidang teknisnya adalah implementasi hasil-hasil penelitian perdagangan internasional dan juga membantu Bapak Ibu untuk register di aplikasi Naesport, juga hubungan antar lembaga. Ada teman saya, 2 orang lagi, ada Pak Ari Indiarto, mungkin nanti dia akan mengasih paparan pada tanggal 12 nanti. Ya, Bu. Oke, bisa. Next. Ya, oh sini ya, di sini. Oke, Bapak Bu ya, ini adalah Expo Center Surabaya. Kami adalah perpanjangan tangan dari Dijen PEN di bawah Kementerian Perdagangan. Wilayah kerja kami adalah Jawa Timur dan Bali. Jadi Bapak Ibu yang pengen bergerak ke bidang ekspor, serius silahkan nanti kontak kami kapanpun di hari kerja yang silahkan kami cobain. Ya, ya ini adalah tugas yang kami lakukan, hal-hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami memberi konsultasi dan pendampingan. Bapak Ibu pengen tahu tentang ekspor, persyaratannya apa, prosedur seperti apa, silahkan nanti datang ke Export Center atau melalui Zoom juga bisa nanti kita adakan pertemuan sehingga nanti bisa kami guidance Bapak Ibu semua. Ya. Yang kedua adalah kami bertugas untuk juga menyebarkan inquiry. Inquiry itu adalah permintaan hubungan dagang dari luar negeri. Jadi ada pembeli luar negeri mencari produk tertentu, biasa disampaikan kepada kami, atau kedutaan di luar negeri mencari produk tertentu disampaikan kepada kami, atau perwakilan perdagangan di luar negeri
yang ada di luar negeri akan menyampaikan permintaan kepada kami. Permintaan tersebut berdasarkan data yang kami miliki nanti akan kita sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang dicari. Jadi hari ini mungkin nanti kami akan menjabarkan form kepada Bapak Ibu semua, minta diisi supaya kami punya data Bapak Ibu semua. Seandainya nanti ada orang, Pak Ndukur Agung tadi bilang ada mencari apa tadi? Cendol, Pak. Ada mencari cendol, banyak ada dari Dubai nanti. Kami punya orang di Dubai. Kementerian Perdagangan punya kantor di Dubai. Nanti kalau orang kami yang di Dubai itu mencari cendol, bilang ke kami, Aksamil, ada nih Dubai orang mencari cendol. Kalau kami punya data ibu semua, ada perusahaan yang punya cendol, tidak tertutup kemungkinan permintaan itu kami teruskan kepada Bapak Ibu yang punya produk cendol tersebut. Itu adalah inquiry. Ya. Kemudian dari inquiry itu, kalau seandainya buyer tertarik, ini cocok dengan apa barang yang saya cari, siapa yang ketemu dengan orangnya dong. Nanti kita pertemukan melalui namanya kegiatan business matching. Ada yang namanya BM. BM itu adalah kegiatan business matching, di mana kita mempertemukan Bapak Ibu semua yang produknya diminati oleh pembeli luar negeri dengan pembelinya. Dan kemarin di ECS, kita mengadakan business matching dengan pembeli dari Jepang. Ada 3 orang buyer dari Jepang datang ke ECS, dia mencari produk furniture, sama produk pot bunga yang ramah lingkungan. Yang dari apa? Ada yang dari sabut kelapa, kemarin datang ke kantor, dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Ada beberapa yang ada di. Furniture-nya jadi adalah furniture yang dari itu, bukan furniture yang seperti ini, tapi yang dari akar kayu, Mbak. Apa? Kayu jati sampai tebang dengan akar itu jadikan furniture. Itu dijadikan kemarin. Kami juga melakukan pendampingan Ina Export. Ina Export itu adalah aplikasi bukan semacam Shopee atau Alibaba, tapi itu adalah kumpulan pelaku usaha ekspor Indonesia. Dan ini data Ina Ekspor ini itu terkonek dengan teman-teman kita di luar yang saya bilang tadi, ada yang di Dubai salah satunya. Kita punya ada orang di luar negeri lebih dari di 30 negara, ada lebih dari 40 kantor. Mereka-mereka itu apabila ada pembeli luar negeri datang ke kantor dia mencari barang tertentu, maka dia akan mencari mengutamakan data yang ada di Ina Ekspor. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu semua yang mempunyai persyaratan memenuhi, syaratnya mudah, punya NIB dan punya NPWP, nanti bisa kita daftarkan di Ina Ekspor agar supaya profil Bapak Ibu semua, profil produknya bisa diupload di sana, sehingga nanti seandainya ada teman-teman mencari produk tertentu, maka nanti dia bisa lihat di sana dan bisa dia mengontak Bapak Ibu semua. Yang berikutnya kita lakukan juga adalah kalau ada sengketa, ini tidak jarang terjadi, ada pembeli luar negeri tidak puas terhadap barang yang kita kirim atau sebaliknya, maka sebisa semaksimal mungkin akan coba kita fasilitasi. Ya, akan kita coba fasilitasi agar supaya bagaimana menyelesaikan. Terakhir kami menyelesaikan ada pembeli dari Mesir, dia mengimpor gagang cengkeh. Tahu Ibu gagang cengkeh? Tahu ya? Ternyata setelah barang dikirim ke sana, menurut si pembeli itu gagangnya tidak kualitasnya tidak seperti yang dia pesan. Sehingga dia komplain kepada pembelinya dan dia datang ke Export Center Surabaya minta dibantu dipertemukan dengan si penjualnya. Kita mediasi, kita pertemukan, alhamdulillah ada titik temu dan selesai. Kalau di luar negeri biasanya kita minta bantuan teman-teman kita dari perwakilan untuk bisa membantu. Karena hati-hati, sekarang ini sangat banyak penipuan-penipuan melalui online, apakah melalui email dan seterusnya. Jadi kalau ada nanti yang berminat produk Bapak Ibu semua supaya dicermati dengan baik. Bila meragukan silakan nanti tanya ke kami. Pokoknya Bapak Ibu nanti dihubungi oleh pembeli dari negara mana, tidak yakin nih pembelinya serius atau tidak, nanti ECS bisa membantu. Cara kami adalah apabila disampaikan kepada kami, nanti kami akan kontak teman kita yang di luar negeri untuk ngecek apakah ini pembeli benaran atau yang yang bercanda gitu. Ya, itu adalah hal yang secara umum kita lakukan. Yang paling sering adalah konsultasi, apa yang terserah nanti Bapak Ibu mau konsultasikan apa terkait ekspor. Sejauh ini yang berdasarkan pengalaman kami, yang terbanyak itu adalah minta dicarikan pembeli punya produk, tapi pembelinya belum ada. Oke, nanti kita akan coba. Itu cara kami tadi adalah dengan memperkenalkan produk Bapak Ibu semua kepada teman-teman kita di luar. Jadi tugas kami, silakan Bapak Ibu yang benar-benar serius
mau bergerak ke bidang ekspor, silahkan kontak kami. Hal apa yang perlu diinikan nanti akan coba kami bantu dan fasilitasi. Oke, itulah tugas. Ya, ini adalah struktur kami. Ada kami punya kepala pengelola namanya Pak Toto Dirgantoro, ada kepala koordinat kepala teknisnya ada Pak Arso namanya, ada saya kebetulan ada Pak Ari. Pak Ari nanti akan memberi tanggal 12 nanti dia akan kesini. Ya. Kemudian dia udah dia tadi. Ya. Ini adalah hal-hal yang kita lakukan. Tadi sudah sampaikan di depan. Ini adalah yang banyak jenis konsultasi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha yang datang ke kami. Minta dicarikan akses pasar, kalau dia mau ekspor dokumennya apa saja, persyaratan menjadi eksportir dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kita akan ada materi khusus. Ya, itu Bapak Ibu ya tentang Ekspor Center Surabaya. Yang lainnya ini adalah uraian tentang yang saya sampaikan di depan tadi. Ini adalah kegiatan business matching, yaitu buyer Jepang datang ke kantor. Ini adalah pelatihan in ekspor, menggunakan Bapak Ibu semua supaya profil perusahaannya dan profil produknya bisa kita upload ke aplikasi in ekspor tadi. Supaya bisa diakses oleh pembeli luar negeri dan juga oleh teman-teman kita di luar negeri. Ya, ini udah oke. Ini adalah foto-foto dari kegiatan kita di Ekspor Center. Oke, saya kira cukup tentang Ekspor Center Surabaya. Ada ibu yang mau bertanya dulu? Silahkan. Kita mungkin lebih ini Bu, diskusi aja supaya supaya tidak ngantuk. Ya, silahkan Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, izin dulu di 2 tahun yang lalu lah ada roadshow ke kota kabupaten untuk fasilitasi support system dan mentoring bahkan pelatihan Pak ya. Eh, Kenapa sampai ke kota kabupaten? Karena ada beberapa kota kabupaten di Jatim ini yang memang potensial ekspornya besar, hanya tidak digarap serius. Karena tidak digarap serius, maka kemudian saya mengusulkan ke Ekspor Center Surabaya dan alhamdulillah terrealisasi. Sekarang saya usul lagi Pak, Ya. monggo ditunggu ke Pamekasan karena Pamekasan Madura itu di tengah ya Pak ya. Jadi bisa diakses dari Sumeneb maupun dari Bangkalan. Kita ngelumpruk lah di situ. Lalu eh, karena gini, Madura itu kan punya bea cukai Madura Pak. Selalu orang konotasinya Madura itu tembakau. Nah, karena mereka nggak tahu bahwa ternyata banyak potensial-potensial produk lainnya non tembakau yang juga lumayan besar gitu ekspornya. Walaupun tidak sampai kontaineran, tapi kalau rutin kan lumayan Pak ya. Nah itu belum digarap bagus ya, belum digarap intensif oleh Pemda atau Pemkab setempat. Jadi kami itu merasa seperti anak tiri gitu Pak. Kami penghasil devisa, tapi kami itu nggak pernah difasilitasi yang maksimal ya gitu. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Betul Bapak Ibu ya. Walaupun kami di Surabaya, kami coba menjangkau sebanyak mungkin kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Mungkin kita insya Allah tahun depan Bu, tahun 2025 kita akan coba alokasikan waktu ke Pamekasan. Kami yakin bahwa setiap daerah ada potensinya. Bagaimana kita nanti melihatnya. Makasih Bu atas masukannya. Itu sudah kami lakukan. Terus terang karena kami cuma 3 orang, memang tenaga kami juga terbatas. Tapi maka kita melihat skala prioritas mana yang menurut kami yang lebih utama maka ke sana. Ya, oke, ya. Ini slide berikutnya deh boleh. Ini udah kita cukupin. Ini adalah gambar-gambar saja. Gambar-gambar aktivitas kita di Expo Center Surabaya. Oke Bapak Ibu ya. Kita sekarang masuk ke materi tentang ekspor. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menarik pelajaran dari apa yang akan saya sampaikan. Ini ada berbau teori dan juga ada hal-hal yang terkait dengan kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dunia ekspor. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini tidak cukup pasti. Silakan Bapak Ibu yang masih menggantung nanti ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi, silakan nanti ada kontak kami. Insya Allah kami siap melayani. Saya bilang tadi ada kami 3 orang. Bapak Ibu kalau tidak punya waktu datang ke Expo Center Surabaya, silakan kontak hotline kami. Nanti akan kita bikinkan Zoom-nya. Kita nanti diskusi, Bapak Ibu menanyakan apa, tentang apa, nanti insya Allah akan kami respon. Ya, oke, kita masuk ke sini. Ya, ini kita coba secara umum ya menyampaikan
kalau Bapak Ibu tertarik kepada ekspor, dari PPWT kami ini, kami coba memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua secara singkat, bagaimana proses pengorganisasian, perencanaan, dan pelaksanaan, dan proses kegiatan ekspornya. Ya, nanti kita lihat apa aja yang mesti Bapak Ibu siapkan, hal apa yang mesti diperhatikan, apa-apa yang mesti menjadi concern Bapak Ibu semua. Ya, ini asumsi ya bahwa Bapak Ibu kami harap itu udah punya produk ya. Kami asumsi ini udah punya produk. Apakah nanti produknya itu seperti apa, itu kembali ke Bapak Ibu semua. Nanti kalau memang belum memenuhi persyaratan, nanti itu yang harus berusaha untuk ditingkatkan agar supaya produknya bisa makin bagus ke depan. Ya ini, apa sih definisi ekspor ya? Ya, secara yuridis itu barang yang sudah masuk ke dalam alat transportasi, pokoknya barang udah masuk ke peti kemas, itu udah kontainer, udah digembok, itu sebetulnya udah bisa dikatakan ekspor. Ya, secara yuridisnya. Tapi secara nyata ekspor itu adalah apabila sudah melewati daerah perbatasan negara kita ya. Tapi kan tidak mungkin tuh petugas bea cukai itu masih berdiri di perbatasan setiap negara kan. Jadi apa namanya? Itu secara apa namanya? Secara pelaksanaannya kapan itu ekspor kalau sudah melewati daerah perbatasan kita. Ya, ini definisi yang intinya adalah kalau barang itu keluar dari wilayah Indonesia, daerah PAB Indonesia, itu yang kita katakan ekspor. Barangnya apa saja nanti kita coba lihat. Ya, sekarang apa sih latar belakang orang untuk mengadakan perdagangan internasional? Ini perlu Bapak Ibu ketahui juga. Ada di antara yang kami coba apa namanya? Coba kami sarikan dari berbagai sumber. Itu adalah demi untuk perlindungan kelestarian sumber daya alam. Karena kita apa namanya semena-mena kepada lingkungan dan juga untuk memenuhi persyaratan keamanan. Ya, jadi semua ini disepakati di internasional dan juga kepentingan ekonomi ya kalau kita apa namanya berdagang dengan negara lain. Ya, kemudian juga ada kesepakatan nasional, Bapak Ibu pernah dengar mungkin istilah WTO ya, itu adalah Organisasi Perdagangan Dunia, di mana disitulah orang berunding menyepakati hal-hal yang menjadi apa concern negara-negara untuk perdagangan internasional. Dan juga kenapa orang berdagang internasional itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, karena kita tahu bahwa satu negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Mungkin di zaman dulu bisa ya, sekarang ini mungkin nggak bisa. Contoh, kita mungkin unggul dalam produk tertentu dan mungkin kita kurang di sisi yang lain. Sebagai contoh kayak kita kelebihan punya taruhlah batu bara atau sawit itu kita jual ke luar negeri. Sementara di sisi lain kita mungkin masih lemah di sisi teknologi sehingga kita masih mengimpor apa kayak HP atau segala macam ya. Jadi kita itu apa namanya pemenuhan kebutuhan dan juga meningkatkan nilai tambah. Jadi dengan dijual ke luar negeri maka nilai tambah produk akan lebih besar, tentu akan lebih berharga dan juga ada tujuan adalah untuk stabilitas harga dalam negeri. Kalau suatu produk di negara tertentu dihasilkan dalam jumlah besar, kalau dipaksakan hanya dijual di lokal, mungkin harganya akan jatuh. Bagaimana supaya harga tetap stabil, maka ditawarkan ke pihak luar, apa namanya untuk diekspor. Itu adalah latar belakang kenapa timbul perdagangan internasional. Ya Bapak Ibu ya, ini secara teorinya aja. Ya, oke, perdagangan internasional itu adalah satu upaya untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan melakukan aktivitas tukar menukar barang atau aktivitas jual beli barang antar negara. Jadi itu adalah kegiatan apa perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang lebih rumit ya dari perdagangan dalam negeri. Kenapa? Karena di situ akan timbul dua dua apa istilahnya? Dua sisi hukum yang berbeda. Karena kebijakan kalau kita jual barang ke negara A, Indonesia jual taruhlah ke Singapura. Indonesia punya aturan, Singapura punya aturan. Itu gimana kita menjembatani agar supaya bisa terjadi perdagangan. Di situ akan sedikit lebih rumit. Beda halnya kalau Bapak Ibu jual barang dari Surabaya ke Makassar, Surabaya ke Jakarta. Mungkin itu akan mudah karena masih dalam satu aturan yang sama. Kalau kita ke luar negeri itu punya aturan sendiri yang kita tidak bisa intervensi. Itu adalah haknya dia untuk menetapkan aturan itu. Sebagai contoh, dia kalau Bapak Ibu jual barang tertentu ke Singapura, harus ada sertifikat ini, sertifikat itu. Itu Indonesia tidak bisa nawar. Itu harus kita penuhi. Kalau kita tidak penuhi, maka barang kita bisa masuk ke sana. Sebaliknya kayak gitu. Indonesia juga punya aturan-aturan
dalam tanda kutip, tapi sering dilanggar, Pak. Kadang kok boleh, nggak boleh, tapi kok banyak bertebaran gitu kan. Nah, itu hal lain ya. Kita tidak bicara dari sisi itu, Bapak Ibu ya. Tapi aturannya ada semua. Seperti sekarang mungkin ada yang ngeluh, kita dipenuhi oleh apa produk impor gitu kan. Padahal apa namanya dia melanggar tuh masuknya, tapi itu tadi itu ada oknum yang membebaskan sehingga barang tersebut bisa masuk. Kita bicara di luar itu. Dan juga perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli yang melibatkan dua negara yang berbeda dengan beli memberi keuntungan. Dan tentu saja ya, harapan kita adalah dengan berdagang dengan negara tertentu, kita untung, negara tersebut juga untung. Jadi itulah apa perdagangan internasional. Jadi kedua sisi memperoleh manfaat. Ya, ini kita bicara sedikit tentang ekonomi global ya. Ekonomi global dunia telah memberikan akses pasar yang lebih luas saat ini, apa namanya, tidak hanya dalam jumlah produk dan sisi jumlah yang bertambah, tapi juga macamnya ke depan makin berkembang terus. Seperti kita tahu sekarang, mungkin tahun berapa? Mungkin tahun 15-10 tahun yang lalu, mungkin HP belum ada, Bu ya. Orang semua pakai ke handphone rumah, apa telepon rumah. Kita nggak tahu ke depan, mungkin ada benda lain lagi yang ditemukan untuk menggantikan HP atau yang lebih canggih dari HP, kita nggak tahu. Jadi memang bergerak terus, memang karena manusia teknologi berkembang terus juga. Dan perkembangan perdagangan internasional yang semakin besar dan kompleks, mungkin terjadi yang salah pengertian antara berbagai pihak antara dua negara tersebut kemungkinan bisa terjadi. Di situ perlu jembatannya Bapak Ibu. Karena apa namanya jangan sampai kan seperti ini. Kita punya, saya bilang saya pengen jual air aqua ke Singapura, umpama. Singapura ngerti nggak air aqua yang kita maksud gitu kan? Ya, itu kalau air aqua sih mungkin mudah. Tapi kalau kita bicara lebih spesifik, saya mau jual cengkeh yang kadar airnya sekian persen gitu kan. Nah, itu kan kadang harus sama pengertian antara yang kita tawarkan kepada negara lain agar supaya pengertian sama itu yang kadang-kadang timbul dispute kadang-kadang. Karena apa yang kita maksud dia menerimanya hal yang berbeda. Nah, untuk itu apa yang kita mesti kita lakukan agar supaya dalam perdagang kita atau Bapak Ibu nanti mengekspor ke negara tertentu tidak terjadi dispute yang kita coba hindari. Ya, ya. Oke, sekarang apa sih manfaatnya ekspor ya? Mungkin sebelum masuk ke ini, di antaranya adalah tentu saja yang disampaikan Pak Nugro Agung tadi, kita dalam upaya untuk meningkatkan devisa, karena seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak semua produk, tidak semua kebutuhan kita bisa kita hasilkan sendiri. Kita butuh juga produk di negara lain. Kita beli produk di negara lain itu kita butuh devisa. Jadi kita untuk memperoleh devisa, kita harus jual barang ke luar negeri, mendapatkan devisa. Devisa itulah yang kita gunakan untuk membeli produk yang kita tidak bisa kita hasilkan sendiri. Yang kedua tadi adalah pengendalian harga. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau produk kita hasilkan dalam jumlah yang sangat besar, kalau kita tetap paksakan jual dalam negeri sehingga harganya akan jatuh, kita coba perluas pasar kita ke luar negeri, yaitu dengan kita ekspor. Dan juga ada memperluas pasar, dan juga mempererat hubungan antar negara, dan juga ini yang paling penting Bapak Ibu, meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Ya, kalau Bapak Ibu cuma untuk bikin produk untuk dijual di Surabaya, mungkin 1 bulan dengan 1 ton dah cukup, tapi kalau kita lihat luar negeri bisa minta dalam lebih besar, sehingga kalau produksi lebih besar tentu saja akan menyerap tenaga kerja akan lebih besar lagi. Itu adalah hal-hal ekonomi yang bisa kita peroleh kalau kita memanfaatkan ekspor. Ya, ini Bapak Ibu ya, ini masuk ke ini ya, Bapak Ibu harus paham ya ini. Jadi pemerintah kita udah ngatur Bapak Ibu ya, ada ketentuan di bidang ekspor. Jadi barang yang kita ekspor tuh dikategorikan ada barang yang bebas diekspor, ada barang yang diatur, ada barang yang dilarang. Ya, ada namanya lartas, larang terbatas. Ada yang memang dilarang. Kalau barang yang bebas diekspor, itu pribadi-pribadi pun boleh mengekspor. Dan badan hukum pun boleh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perorangan boleh mengekspor barang yang, kalau barang itu adalah barang yang bebas diekspor. Apa namanya? Kalau yang lembaga tentu saja kayak badan usaha. Bapak Ibu mungkin punya PT atau CP atau UD atau koperasi atau PT perorangan, itu boleh. Dan perorangan pun boleh mengekspor. Tapi dengan syarat harus mempunyai NIB. Semua sini punya NIB? Oke, sip. Ya berarti Bapak Ibu udah boleh mengekspor. Kemudian punya NPWP. Oke. Dan juga
dokumen lain sesuai dengan peraturan undang. Nanti kita lihat dokumen-dokumen apa sih yang kita perlukan untuk mengekspor. Bapak Ibu ya, teorinya adalah kalau barang yang bebas itu per orang pun boleh. Tapi mungkin kalau kita di ECS, barang bebas pun kita untuk per orang mungkin agak sulit kita memperkenalkan kepada pihak luar. Karena kalau ada buyer dari Jepang nanya, saya pengen nyari kopi. Oh ya ada tuh, Pak Amir jual kopi, kan nggak mungkin kayak gitu. Kita bicaranya adalah, ada Pak PT XIZ, alamatnya di sini dia jual kopi. Jadi walaupun secara aturan per orang boleh, tapi dalam implementasinya mungkin agak kesulitan kita kalau ekspor perorangan. Kalau karena pasti butuh lembaga badan hukumnya. Apakah itu berupa PT perorangan, apa itu CP atau UD atau koperasi. Jadi kita tetap berharap ada badan hukum. Ini Bapak Ibu kalau sudah punya NIB semua berarti sudah tahu ya. OSS itu sudah tahu ya. Berarti karena bikin NIB-nya melalui OSS Kode. Ya. Oke. Kemudian kalau barang yang diatur itu hanya badan hukum yang boleh, perorangan tidak boleh. Jadi hanya dalam bentuk PT, CP, UD, koperasi itu yang boleh. Kalau yang barang yang diatur ya. Tetap harus ada punya NIB. Selain NIB, dia juga harus memenuhi persyaratan ada izin berusaha di bidang ekspor berupa dia juga harus sebagai eksportir terdaftar. Saya yakin Bapak Ibu sini semua mungkin tidak ada yang bergerak di bidang ini, karena jumlahnya nggak banyak Bapak Ibu. Produk yang diatur ini setahu saya umumnya adalah produk-produk tambang, kayak nikel, batu bara, dan juga termasuk ada di sini yang kelapa sawit. Kelapa sawit turunannya itu masih harus terdaftar itu, karena apa namanya demi untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, sehingga pemerintah kalau mau ekspor kelapa sawit, CPO itu harus ada perusahaannya jelas terdaftar, tidak bebas seperti barang bebas tadi. Kemudian juga punya surat persetujuan ekspor, ya. Kemudian ada laporan suppliernya, ada surat keterangan asalnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut saya mungkin tidak terlalu relevan dengan Bapak Ibu semua. Yang penting adalah yang pertama tadi, saya yakin Bapak Ibu semua di sini adalah produknya adalah produk yang bebas atau barang yang bebas diekspor. Ya, oke. Okay. Ya, ini umum yang terjadi adalah tadi kalau Bapak Ibu eh, kontak dengan ECS semuanya, Pak saya punya produk nih. Nah, biasanya dari sisi kami datang maunya bawa produk minta dicarikan buyer umpamanya. Biasanya yang kami lakukan adalah Bapak Ibu serius nanti ya. Kami bisa kami minta profil perusahaan Bapak Ibu semua. Karena kami walaupun tadi barang bebas, kami tetap menetapkan bahwa yang kami layani adalah yang ada badan hukumnya. Karena sebilang tadi kalau perorangan kita tawarkan kepada pemilik luar negeri, mungkin pemilik luar negerinya akan, ya dia mungkin tidak akan berkenan, dia pasti maunya dengan yang berbadan hukum. Apakah itu PT perorangan, apa itu CP, PT, UD, dan seterusnya. Biasanya kalau sudah ada connect, wah, kita kenalkan dengan pembeli, oke, pembeli tersebut biasanya mempelajari produk yang Bapak Ibu tawarkan, biasanya dia akan menawarkan permintaan pokoknya. Tertarik nih barang Bapak Ibu semua. Kemudian jika dia tertarik, maka dia akan menyampaikan permintaan, dia akan order biasanya. Dan itu harus Bapak Ibu komunikasinya itu nanti kalau bisa direkod semua, apa melalui email atau WA nanti diinikan. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, nanti disarankan untuk bikin kontrak. Itu yang saya bilang tadi di depan bahwa karena badan hukum Indonesia beda dengan badan hukum yang ada di negara tempat mungkin Bapak Ibu akan ekspor. Jadi antara Bapak Ibu dengan si pembeli harus bikin kontrak yang jelas. Umpamanya tidak usah berpikiran kontrak itu isinya ribet seperti apa, enggak. Yang penting adalah bahwa kesepakatan Bapak Ibu semua yang menjadi acuan nanti di belakang hari kalau ada saling komplain. Contoh, pokoknya barang yang diorder berapa banyak umpamanya ya. Disepakati barang yang diorder adalah sekian ton umpamanya. Kemudian spek barangnya adalah seperti ini, harga seperti ini, pengiriman kapan dan itu. Jadi yang penting-penting saja karena untuk menghindari saya bilang tadi yang saya bilang ada kasus ada buyer dari Mesir yang komplain ternyata gagang cengkeh yang dikirim oleh si penjual tidak sesuai. Kita tanya kontraknya seperti apa? Nggak ada kontrak katanya. Sehingga
saling komplain. Si penjual bilang, saya udah kirim kok sesuai dengan permintaan dia. Si penerima bilang nggak sesuai, jadi nggak ada acuan. Nah itulah jadi komplit kan. Jadi kalau seandainya ada bikin kontrak yang jelas, sehingga nanti harapannya di belakang tidak ada saling komplain. Kalau ada komplain, kita kembali ke kontrak. Ini loh yang kita sepakati bahwa speknya seperti ini. Spek itu biasanya didukung oleh hasil laboratorium misalnya. Umpamanya kita jual banyak kadar seperti sampai contoh tadi lah gagang cengkeh. Itu biasanya ada kadar airnya berapa, kadar minyaknya berapa, itu biasanya ada. Itu yang disepakati seharusnya berdasarkan hasil lab. Itu yang kita lampirkan pada saat kita ngirim. Agar supaya si buyer tidak bisa komplain. Kalau dia komplain, kita tinggal bilang, ini loh yang kita sepakati, sehingga dia tidak ada alasan untuk komplain. Ya, kalau sudah dia harus kontrak, disetujui, nanti udah final, nanti biasanya lanjut pengiriman. Jadi itu adalah step-step yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu nanti ada ketemu dengan buyer, itu yang terpenting adalah bikin kontrak. Nanti kita bisa juga guidance kontrak seperti apa, tapi Ibu nggak usah membayangkan bahwa kontraknya itu jelimet seperti kontrak apa gitu, bukan. Yang penting adalah apa yang disepakati, mungkin kuantitinya, spek barangnya, harga, tanggal pengiriman dan seterusnya. Kalau bisa itu kita komit dan kedua belah pihak komit, dan yang paling penting adalah kapan pembayarannya dan cara pembayarannya, itu yang paling penting. Ya, oke Bapak Ibu ya. Dituangkan nanti dalam kontrak agar supaya nanti tidak ada di belakang hari saling komplain. Ya, dokumen-dokumen ekspor apa aja sih? Ini adalah dokumen-dokumen yang coba saya sampaikan yang standar. Ada invoice ya. Ini adalah tahu ya pasti mau invoice ya. Bapak Ibu nanti kan pasti ada tuh apa harga barangnya, menjelaskan barang yang ditransaksikan, harganya berapa dan sepakati. Itu adalah dokumen yang untuk ekspor. Dan juga ada packing listnya. Packing list adalah daftar barang yang kita kirim kepada si pembeli. Ini terjadi semua setelah kontrak tadi ya. Setelah kontraknya jadi, ini adalah dokumen yang kita sertakan apabila kita mengirim barang kepada si pembeli. Kemudian ada bill of lading juga. Ini biasa dikeluarkan oleh maskapai pelayaran atau penerbangan karena dialah yang akan menyampaikan barang kepada pihak si pembeli. Yang juga penting adalah Certificate of Origin. Ada surat keterangan asal barang. Biasanya ini ada negara yang minta, ada negara yang tidak minta. Karena seperti kewajiban nanti semacam menyatakan bahwa barang itu dari Indonesia. Karena kalau Indonesia punya kesepakatan perdagangan dengan negara tertentu, kalau diketahui itu barang dari Indonesia, mungkin pajak impornya akan bisa lebih rendah atau bahkan 0%. Ya, apalagi dokumennya, nah ini ada shipping instruction, ada kalau produk tertentu ada diminta certificate of analysis, ada insurance, ada juga sertifikat berat dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang sertifikat-sertifikat umum, dokumen-dokumen umum yang diperlukan apabila Bapak Ibu nanti ekspor. Bapak Ibu tidak usah berpikiran bahwa ini gimana bikinnya. Nah, ini adalah pihak-pihak yang mengeluarkannya. Bapak Ibu lihat sini, shipping instruction ini dikeluarkan oleh perusahaan pengapalan ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ketemu dengan perusahaan yang akan mengirim, tinggal nanti dia keluarin. Sertifikat of analysis dikeluarkan oleh pihak lembaga lembaga kayak otoritas itu ada semacam BPOM. Kemudian juga asuransi, dia punya asuransi, sertifikat jadi dikeluarkan oleh Sukopindo. Jadi ini adalah dokumen-dokumen ekspor yang bukan tanggung jawab Bapak Ibu mengeluarkan, tapi ada lembaga-lembaga yang memang sudah atau ditunjuk untuk mengeluarkan ini semua. Ya, jadi untuk sekarang pengetahuan Bapak Ibu semua. Karena kalau kita kirim barang ke luar negeri ya harus dilengkapi oleh dokumen ini, kalau enggak nanti penerimanya tidak bisa mengeluarkan barang di negara tujuannya. Ya, ini ada invoice ya, ada jenis invoice, ada performa invoice. Ini adalah belum final, masih berupa penawaran biasanya. Jadi masih tahap awal. Dan kalau sudah ada kesepakatan, biasanya ada final, disebut dengan commercial invoice, biasanya disertakan dengan sales kontraknya. Ya. Kemudian juga ini mungkin Bapak Ibu juga tidak terlalu terkait. Consular invoice ini adalah diterbitkan oleh kedutaan biasanya. Itu kenapa seperti itu? Kadang-kadang ada negara yang yang menuduh negara tertentu dia melakukan dumping. Tahu dumping Bapak Ibu ya? Ya, dia menjual barang di negara kita lebih rendah dibandingkan dengan
dia menjual barang di negara dia sendiri kan. Nah itu biasa kita bisa klaim itu. Berarti dia melakukan dumping. Nah itu biasanya yang kita minta adalah kedutaan kita untuk melihat, mempelajari sehingga nanti kedutaan melaporkan bahwa negara tersebut benar nggak melakukan dumping atau tidak. Ya, ini adalah informasi Bapak Ibu semua. Oke. Ya, kemudian ini adalah bentuk commercial invoice. Ya, ini biasa saja seperti Bapak Ibu kalau apa namanya belanja di warung juga ada ya, ada bondnya kalau lebih seperti itu, cuma dia ada standarnya. Kemudian ini ada packing list ya, ini adalah contoh-contoh produk yang produk apa yang kita kirim. Ini Bapak Ibu nanti bisa dapat ya PPT-nya. Oke, ada dokumen khusus ya, ada receipt survei report pada laporan pemeriksaan sebelum pengapalan. Ini bisa dikeluarkan oleh supplier yang oleh eksportir untuk mengetahui detail jumlah dan jenis barang yang sebelum dikapalkan. Jadi ini adalah hal yang Bapak Ibu secara otomatis nanti dikelola oleh pihak-pihak terkait yang sudah dipilih untuk melakukan pengapalan. Ya, ini ada Bapak Ibu ya. Ini di sini yang saya tadi pagi sempat diskusi dengan Pak siapa tadi Pak? Yang Bapak siapa tadi yang bukan Pak Nunggu, Pak siapa satu lagi? Pak Arifai. Tapi bisa sempat diskusi dengan Pak Arifai. Bapak Ibu semua ya bahwa ini adalah hal yang saya perhatikan selama ini kendala utama UMKM kita kenapa sulit ekspor. Kenapa? Karena negara-negara itu, negara-negara maju terutama, itu dia menerapkan standar kalau masuk negara dia harus memenuhi sertifikat tertentu. Jadi saya sempat ini dengan Pak Alpian tadi. Pak Son? Pak Rifai ya. Pak Rifai saya bilang kalau bisa nih teman-teman nih bisa nggak difasilitasi selain diberi pelatihan seperti ini, juga difasilitasi tidak hanya halalnya tapi juga sertifikat yang memungkinkan supaya dia bisa masuk ke sana ini Bu ya. Karena kan sayang, barangnya bagus, peminatnya harga cocok, bila dikirim terganjal karena nggak ada asapnya mau gitu-gitu. Bapak Ibu ya. Tadi Pak ini mungkin bisa jadi pemikiran. Oke, jadi ini adalah sertifikat yang negara tertentu mewajibkan, ya, mewajibkan negara tertentu. Ada juga yang tidak mewajibkan. Contohnya apa? Ada fitosanitary ini. Ini kan sertifikat kesehatan tumbuhan dikeluarkan oleh Badan Karantina, ya. Kemudian tapi sorry, salah saya. Ini bukan ini yang saya maksud. Ini adalah sertifikat yang bukan ini yang saya maksud tadi, salah saya. Ini adalah sertifikat yang memang diharuskan harus dipenuhi kalau kita menjual barang ke luar negeri ya. Tapi yang saya maksud tadi adalah yang asap tadi itu hal yang lain ya. Sorry. Kemudian ada perlu health certificate. Ini dikeluarkan oleh pihak kesehatan juga untuk produk makanan dikelola oleh karantina juga sama ini. Jadi Bapak Ibu kalau mengekspor makanan ke luar negeri harus ada ini. Kalau enggak nanti negara sana dia akan nolak. Karena apa namanya ada fumigasi juga dokumen lain. Nah, dokumen lain ini yang kadang-kadang itu yang saya bilang tadi. Dokumen lain ini Bu yang saya maksud tadi adalah yang asap tadi itu. Ada negara Bapak Ibu maunya jual makanan ke Singapura atau Malaysia. Pasti ada eksportirnya, importir itu yang minta kalau ada asapnya mau, kalau enggak biasanya dia tolak. Kecuali ke negara yang tidak terlalu ketat seperti negara di Timur Tengah, kayaknya Saudi itu mungkin terlalu ketat. Tapi kalau Afrika mungkin, tapi kalau kita bicara ke Eropa, Amerika, itu satu hal yang sangat wajib. Kalau nggak ada itu, mungkin dia akan tolak barang kita. Jadi itu yang saya, dokumen lain ya, yang saya maksud dokumen lain. Sementara yang tiga ini adalah hal yang bisa dihasilkan oleh Bapak semua, yaitu oleh Badan Karantina. Jadi hal ini bisa. Oke Bapak Ibu, ini adalah, ini Bapak Ibu ya. Tadi kan saya bilang ya, ada produk yang bebas diekspor. Ya, ada yang, apalagi tadi? Ada yang dilarang, ada yang dibatasi. Itu cukup banyak ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini nih. www.insw.go.id/intr. Ya. Nanti Bapak Ibu caranya seperti apa? Ini adalah websitenya Kementerian Keuangan. Siapapun bisa akses nanti. Untuk mengetahuinya adalah Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu pernah dengar ada kode HS code? Pernah tahu ya? Ya. Bapak Ibu kalau tahu produknya HS code-nya berapa, nanti berdasarkan HS code-nya nanti Bapak Ibu tahu, klik di sana, cari di sana, kalau muncul nanti lihat di detailnya. Kalau dia minta harus ada persetujuan yang di lartas seperti. Kalau dibilang tidak ada aturan apa-apa, itu adalah barang yang bebas. Itu yang lartas atau yang dilarang itu enggak banyak, sedikit. Saya bilang tadi umumnya adalah
produk tambang atau CPO atau ini termasuk biji kakao itu juga termasuk yang apa namanya di lartas itu seperti ya Bapak Ibu nanti bisa cek. Oke, ya ini adalah Bapak Ibu kalau mau ekspor harus terlibat dengan BPI ini nih. Ada pihak pelayaran ya pasti mau tak mau tidak bisa dihindari apa pelayanan untuk penerbangan. Ada perbankan udah kebetulan udah difasilitasi oleh BSI. BSI nanti kan udah punya ini ya, udah bank ini kan, udah bank devisa ya, berarti nggak ada masalah. Kemudian juga ada perusahaan asuransi pasti, dan juga Kemendak, Kementerian Perdagangan, ada pihak pihak cukai, pihak karantina, ada pihak surveyor, ada forwarding company. Ini adalah lembaga-lembaga yang terkait kalau Bapak Ibu bergerak di bidang ekspor. Tapi Bapak Ibu tidak usah, wah berarti rumit ya enggak. Semua Bapak Ibu udah punya NIB, berarti udah otomatis terkait dengan custom. Bea cukainya udah bisa berarti kan? Dan juga ada terkait dengan Kemendak untuk kalau bikin SKA-nya, surat keterangan apa nih? Sertifikat of origin-nya tadi. Asuransi nanti ada yang ngurus, perbankan sudah ada. Jadi siapa yang menggambarkan ini adalah lembaga-lembaga yang terkait apabila Bapak Ibu melakukan ekspor lebih ke sana. Tapi Bapak Ibu kan tidak mesti ke sini semua. Tapi seperti yang tadi kalau sudah punya NIB, berarti Bapak Ibu sudah terkait dengan custom. Jadi nanti untuk bikin PEB-nya sudah bisa. Tinggal nanti diaktifkan. Tahu untuk aktifin bikin PEB aplikasi di custom di Bea Cukai? CESA pernah? CESA 4 itu? Belum pernah ya? Perlu kali itu Mbak diajari nanti. Jadi kalau kita mau ekspor, jadi Bapak Ibu harus bikin PEB kan, pemberitahuan ekspor barang. Itu aplikasi adalah CESA 4 sekarang lama di bawah Bea Cukai. Sempat ya. Itu di mana terkoneknya nanti kalau sudah punya OSS otomatis sudah terkonek ke situ. Tinggal nanti loginnya sama. Dan juga untuk Kemendaknya itu adalah untuk bikin SKA, surat keterangan asal. Country of origin-nya tadi itu juga terkonek dengan OSS tadi. Sudah OSS berarti nanti udah bisa bikin SKA. Jadi nggak perlu ini. Ya, oke Bapak Ibu ya, ini sekedar informasi bahwa ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan ekspor impor. Ya, ini LC, saya pikir ini mungkin Bapak ini udah dapat penjelasan mungkin dari BSI, mungkin saya nggak perlu ini lagi. Ini adalah disarankan memang untuk apa namanya yang paling aman itu memang kita menggunakan LC ya untuk ekspor impor karena itu adalah komunikasi antar bank. Tetapi kan kadang-kadang ada yang perusahaan skalanya kecil, dia tidak mau pakai LC, mungkin pakai apa? Pakai TT atau pakai transfer dan seterusnya. Itu dimungkinkan saja, tapi carilah yang paling aman. Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan pembeli, gimana pembayarannya nih? Jangan sampai nanti mau kirim dulu barangnya, nanti saya transfer. Sampai nanti setelah dikirim barang, duitnya nggak ditransfer. Jadi cari yang paling aman, pokoknya apakah 50% di depan, dan nanti pada saat barang siap, sisanya di transfer gitu atau dan seterusnya. Ya, ya, ini Bapak Ibu ya. Saya pengen ngasih Bapak Ibu semangat bahwa Kementerian Perdagangan itu dalam upaya untuk mendorong ekspor, dia menempatkan orang di luar negeri Bapak Ibu. Ada namanya ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, ada namanya Atase Perdagangan. Dia ada 45 perwakilan, ada 19 kantor ITPC, ada 23 Atase Perdagangan. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang Kementerian Perdagangan yang ditugaskan di luar negeri untuk mempromosikan produk Indonesia. Ya, nah, mereka-mereka ini dengan Export Center Surabaya kita cukup dekat. Kita gampang berkomunikasi dengan mereka bila sewaktu-waktu kita perlukan. Dia di mana saja, Bapak Ibu dilihat tersebar. Di Amerika ada, Vancouver, Kanada, Ottawa, Kanada, ada di Chicago, Amerika, ada di LA, Washington, dan seterusnya. Ada juga di Amerika Latin, di Meksiko, Brazil, di Chile ada. Jadi Bapak Ibu yang tertarik masuk ke pasar sana, nanti ECS bisa membantu mengkonekkan Bapak Ibu dengan mereka di sana. Di Eropa ada di London, di Paris, dan seterusnya. Di kanan ada di Asia, ada di Beijing, ada di Korea, di Osaka, Tokyo, dan seterusnya. Di Timur Tengah ada di Dubai, ada di Riyadh, di Afrika pun ada di Johannesburg, ada di Lagos, Nigeria, di Australia ada di dan juga Canberra. Jadi mereka-mereka ini Bapak Ibu adalah orang Kementerian Perdagangan yang ditugaskan di luar negeri sebagai marketernya produk Indonesia. Jadi Bapak Ibu sebetulnya terus buka kantor lagi di sana. Cukup memanfaatkan mereka itu sudah bisa.
Tapi apa syaratnya? Syaratnya simple. Bapak Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak Ibu kepada mereka. Apa yang Bapak Ibu lakukan, tadi saya sampaikan, kalau bisa disampaikan memang serius di bidang ekspor, kami minta nanti profil company-nya, nanti bisa kita tawarkan kepada mereka. Tapi bikinlah company profile yang kira-kira, kalau company profile itu diteruskan kepada si pembeli, tertarik pembeli melihat company profile Bapak Ibu semua. Pokoknya produknya seperti apa, berikut dengan fotonya, kapasitasnya, dan seterusnya. Sehingga itu kan company profile itu kan menggambarkan perusahaan Bapak Ibu semua. Gimana bikin sebaik mungkin agar supaya si pembeli tertarik. Ya, ada satu lagi, Bapak Ibu harus ingat ya bahwa mereka ini dikontak oleh semua pelaku usaha Indonesia, tidak hanya dari Jawa Timur, mungkin dari Bandung, mungkin dari Sumatera, mungkin dari Sulawesi, yang kemungkinan juga mempunyai produk yang sama dengan produk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu kompetitornya banyak nih kemungkinan. Jadi coba tampilkan yang terbaik dan infokan kepada mereka agar supaya dia melirik perasaan Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengkoneknya? Tadi saya bilang Bapak Ibu bisa kontak kami atau Bapak Ibu semua pegang HP ya. Coba Bapak Ibu coba masuk ke website Kemendak, kemendak.go.id coba. Kemendak, Kementerian Pertahanan. Bisa Lela? Lela, mungkin dari situ bisa. Kemendak.go.id udah keluar? Ada yang udah keluar? Ya, ya nggak apa-apa. Nanti ngantuk nanti duduk diri aja. Apa-apa. Udah ada yang bisa keluar Kemendak? Ini kalau mau ekspor harus tahu Kemendak nih, Kementerian Perdagangan. Website Kemendak ya Iya. Pak ya? Udah, oke. Oh, enggak bisa. Coba lihat, ada nggak garis tiga? Boleh di share screen Yang dulu? pakai HP ada Ya. garis tiga di atas. Klik garis tiganya. Ada nggak muncul pilihan perwakilan perdagangan luar negeri? Oh, coba coba. Ayo perwakilan perdagangan ada. Oke, ada coba yang pakai HP. Kemendak go.id. Semua nggak ada tuh? Masa? Masa sih? Ini bisa nih, Bu. Ini jalan nih. Apa kalau pakai laptop bisa ya Pak ya? Lebih lebih mudah mungkin ya pakai laptop ya. Coba kasih www depan bisa. www.kemendak.go.id. Siapa tahu bisa. Ada yang bisa, Ibu? Itu ada yang bisa yang di belakang ya. Itu bisa. Oke. Ya ada yang bisa. Berarti iya tergantung jaringan. Profilnya juga gitu. Garis tiga. Oke. Ada perwakilan perdagangan. Oke. Coba. Betul, iya www.kemendak.go.id. Bisa? Iya, sudah bisa semuanya ya. Berarti Udah? situsnya aman ya Ibu ya. Boleh dibuka dulu. Kalau misalnya itu berarti jaringan Bapak Ibu, ya. Oke. Itu semua? Iya, boleh dilanjut Bapak? Ya. Ya. Yang muncul ada garis tiga di kiri atas ya. Klik itu ada muncul pejabat luar negeri, kemen apa atas dan TV muncul ya. Atas. Ya, ini Bu udah belum? Oke, coba. Ya coba garis tiga nih Bu. Oke, coba ada perwakilan perdagangan. Ada ITPC atas. Ya, oke. Atasnya. Ya, muncul. Ya, ini adalah yang warna biru itu adalah atasnya, yang warna hijaunya adalah ITPC. Kalau Bapak Ibu kesulitan, coba terus bawah Mas. Bawah Mas. Bawah. Ada area pencarian di sana. Oke. Di coba original map bisa ketik di sana, pokoknya pilih aja di sana. Nanti Ibu biar nanti coba. Pilih di sana. Coba klik ya satu ya, Australia coba. Ya udah, yang mana aja coba pilih satu. Turki oke. Klik Turki ya. Ya. Ini Bapak Ibu langsung muncul. Mana kok nggak muncul ini? Ah ini. Orangnya itu alamannya ada, emailnya ada, teleponnya ada. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. Silahkan hubungi kapanpun. Tetapi itu tadi, Ibu harus ingat ya, Bapak Ibu harus ingat, dia tuh mau melayani seluruh eksportir dari Indonesia. Ya iya, seluruh Indonesia kan. Jadi Bapak Ibu kalau ngirimnya itu setengah hati,
produk ini nggak serius, mungkin akan diabaikan itu ya. Tapi kalau siapkan dengan baik, perkenalkan dari ibu siapa, produk saya ini saya ini, betul. Nggak konsisten, maksudnya menyampaikan informasi itu adalah yang kira-kira apa namanya profilnya yang enak dilihat, jelas itu kan. Karena dia kan nanti itu tadi kan apa namanya kalau ada yang lain menyampaikan yang sama yang lebih bagus lebih ini mungkin dia mengutamakan yang lebih bagus ya. Jadi manfaatkan Bapak Ibu dia semua. Kalau Bapak Ibu susah mengkontak dia nanti bisa aja melalui CS nanti kita bisa atur dia pertemuan dengan mereka semua. Oke, mumpung ingat nih, nanti hari Kamis tanggal 12 Desember ini kami mengundang atase perdagangan yang di Vietnam sama di Filipina secara online tapi. Nah, dia nanti menyampaikan paparan produk apa yang berpotensi di sana dan strategi masuk ke pasar negara-negara itu, Vietnam dan Filipina. Nanti kita akan infokan melalui Instagramnya Export Center Surabaya. Silakan Bapak Ibu nanti daftar untuk ikut mendengarkan paparan mereka seperti apa. Nanti kalau siapa tahu nanti produk yang Bapak Ibu hasilkan punya potensi di negara itu, bisa nanti di follow up, ditindaklanjuti lagi. Tanggal 12 ya, 12 Desember ini. Instagram gitu ya, grupnya ada beberapa, tapi Instagram coba. Instagramnya kita adalah exportcenter.kemendak ya. Nanti kita infokan melalui Instagram itu nanti. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini adalah apa namanya Kementerian Perdagangan, khusus Menteri Perdagangan sangat konsen akan coba memaksimalkan keberadaan mereka-mereka ini agar supaya ekspor kita ke depan bisa semakin besar. Dan itu tadi Bu, kelemahannya adalah karena mereka juga tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang siapa sih pelaku kita. Jadi dengan Bapak Ibu menyampaikan profil Bapak Ibu semua, dia akan tahu agar supaya nanti bila ada di negara mereka bertugas orang mencari barang produk yang kebetulan Bapak Ibu hasilkan, maka dia akan tidak tahu kemungkinan akan mengontak Bapak Ibu semua. Dan tidak hanya itu, dia juga secara rutin dia melakukan kajian produk apa yang berpotensi di negara mereka. Itu informasi itu penting, bisa Bapak Ibu follow up. Dan juga yang sering ditanyakan adalah dia setiap tahun Bapak Ibu juga rutin melakukan pameran di negara mereka. Dia nanti biasanya itu akan mengajak pelaku usaha kita untuk berpartisipasi pada pameran dia. Biasanya karena dia juga anggaran tidak besar, biasanya dia akan memfasilitasi booth-nya. Booth-nya biasa Bapak Ibu kalau diajak mungkin booth nggak usah bayar. Yang bayar adalah akomodasi dan tiket itu yang paling. Apa namanya? Itu kan lumayan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dapat pameran di Jepang atau Korea, itu ukuran 3x3 itu 4 hari pameran tuh antara 4.000 sampai 5.000 dolar kan. Kalau tidak bayar kan udah ini berapa kan? Kalau serius ke sana. Jadi itu tentu saja kembali lagi adalah mesti diingat bahwa dia yang mengontak mereka itu adalah semua eksportir dari Indonesia yang kebetulan produknya sama. Ya Bapak Ibu coba disiapkan yang bagus profilnya agar supaya dia tertarik untuk merespon Bapak Ibu semua. Ya. Oke, ini adalah yang di Turki, yang negara lain juga hampir sama menjadi seperti itu. Ya. Oke, kita kembali ke PPT tadi. Bapak Ibu ya, coba ini dia memanfaatkan mereka secara maksimal agar supaya Bapak Ibu bisa menembus pasar luar negeri di produk-produknya. Ya. Siapa tahu kan ada perubahan, pergantian seperti itu. Nah, makanya orangnya, tapi kan berarti kan kontak, teleponnya tetap. Oh, oh telepon kantor. Oh, oke oke. Oh ya, makanya tapi makanya itu tadi eh, nama orang-orangnya atau siapa tahu nomor teleponnya juga selalu update kan artinya. Ini kita sharing aja. Saya dulu pernah di Korea 4 tahun juga sebagai atas perdagangan di Seoul. Pertama saya masuk, memang suka dapat saya, selamat siang Pak Ari. Saya bukan Pak Ari Pak, saya Aksamil udah ganti. Nggak masalah kan Bu, yang penting kan masih terkonek kan yang bersangkutan. Yang penting kan masih atasnya di sana gitu. Atau orang berganti, setiap 3 tahun, 4 tahun ganti. Ya, Bapak Ibu ya, jadi saya mudah-mudahan Ibu dengan informasi ini semakin bersemangat. Ada loh orang di luar negeri yang bisa membantu memasarkan barang-barang saya, tapi saya harus bikin barang yang kualitasnya bagus, yang kira-kira
memenuhi standar untuk negara tersebut. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita ada dua ini nih, dua badan hukum ini nih, antara Indonesia dan luar negeri, negara tertentu. Jadi kita kalau mau ekspor ke negara tertentu tersebut, yaitu kita harus memenuhi standar apa yang diminta oleh dia. Karena kalau tidak memenuhi, ya walaupun apapun kita teriak-teriak, tidak akan bisa masuk ke sana karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tersebut. Itu yang paling penting kita pahami. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dapat bayar, tolong ditanyakan apa yang diperlukan untuk masuk ke negara kamu gitu. Dekat apa itu penting agar supaya nanti yang sampai barang dari kirim sampai di sana ditolak oleh bea cukainya balik lagi ke Indonesia kan nggak lucu. Oh, nanti malah jadi lebih ini kan kemungkinannya apa? Kemungkinan ditolak, kemungkinan bisa dihancurkan, kemungkinan jadi rugi kan tempat rugi. Jadi perlu yang dari awal tadi saya bilang dalam kontraknya dijelasin apa dokumen-dokumen yang diperlukan dan juga persyaratan untuk masuk ke negara tersebut. Oke, Bapak ya. Jadi di semua negara di belahan dunia dia ada. Oke. Ini Bapak Ibu ya, kalau pengen tahu lebih detail dan pengen belajar, ini ada Bu. Ini ada tadi ya website-website yang menurut saya penting. Bapak Ibu nanti ada Kemendak tadi Bapak Ibu udah masuk. Saat itu melihat tadi perwakilan-perwakilan. Ada juga website exim.kemendak ini adalah lebih kepada apa namanya yang kebetulan tugas saya itu, yaitu implementasi hasil perundingan perdagangan internasional. Jadi Indonesia itu kan dalam upaya untuk mempermudah barangnya masuk ke negara tertentu, maka kita bekerja sama dengan negara tersebut. Kerjasama itu ada bentuknya CEPA, ada bentuknya FTA, ada bentuknya PTA. CEPA itu adalah singkatan dari Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sementara FTA itu adalah Free Trade Agreement. PTA itu adalah Tariff Agreement. Itu lebih kepada semuanya adalah kerjasama, cuman levelnya. Kalau PTA itu levelnya terbatas, FTA itu agak lebaran, CEPA itu lebih gede lagi, gitu, lebih luas cakupannya aja. Intinya itu adalah itu umumnya adalah untuk apa namanya untuk menurunkan tarif masuk. Karena kalau kita impor ekspor barang ke satu negara, taruhlah dari Indonesia kita ekspor ke Malaysia, Malaysia itu akan punya aturan sendiri bahwa kalau barang dari Indonesia itu untuk masuk ke Indonesia ke Malaysia harus kena pajak masuk. Seperti halnya juga bea cukai kita, kalau ada barang luar negeri masuk ke sini, bea cukai kita juga dari pajak kan, ada pajak impornya gitu kan. Negara itu juga seperti itu. Jadi sebagai contoh, kita ekspor ke Malaysia, taruhlah air aqua. Mungkin dia normalnya kalau kita ekspor dari Indonesia aqua ke Malaysia, mungkin dia kenakan pajak umpamanya 5% atau 10%. Taruhlah dari Indonesia aqua harganya 5.000, ada ongkos kirim, asuransi, dan seterusnya. Sampai di Malaysia kena 10%. Berarti tambah 500 kan. Jadi harga yang dari Indonesia 5.000 tambah pajak masuk di Malaysia 10%, berarti udah 5.500. Nah, itu dengan adanya CEPA, FTA, dan PTA itu adalah dalam rangka untuk menghapus yang 5% tadi itu. Ya, jadi mengurangi pajak masuknya. Bukan dari aturan yang saya bilang tadi, sertifikat tadi. Sertifikat tidak bisa diatur, tidak bisa ditawar. Tapi yang ditawar adalah apa namanya pajak masuk tadi itu. Dengan ringannya pajak masuk, dengan rendahnya pajak masuk, artinya apa? Artinya barang kita sekarang di sana semakin kompetitif kan. Yang tadinya apa namanya kalau negara lain dikenakan pajak 10%, sementara kita tidak kena pajak, berarti kan barang kita di sananya akan lebih murah dibandingkan dengan produk yang sama di negara lain. Itu tujuannya perjanjian. Ini juga ada, ini adalah untuk apa namanya? Ini Ibu udah lihat tadi ya, yang saya bilang tadi untuk melihat yang insw.go.id sales NTR untuk melihat tadi apakah dia termasuk lartas atau bukan ya. Kemudian juga ada nih Inatrim. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini juga Bapak Ibu pengen lihat secara umum mungkin tidak semua negara ada inatrims.kemendak.go.id. Ini adalah standar-standar secara umum di negara tertentu. Bapak Ibu mau jual kopi ke Korea. Korea itu maunya dia bilang nanti akan kasih tahu di situ bahwa kopinya harus tidak ada pestisidanya, harus ada apanya, harus ada apa itu ada. Tapi walaupun tidak semua negara. Ini bisa Bapak Ibu nanti lihat di inatrims.kemendak.go.id. Ini ada Inaekspor. Inaekspor adalah sarana untuk promosi. Ini ada Dijen PPI ini lebih kepada perundingan perdagangan. Satu data ini data ekspor impor. Oke, mungkin yang penting Bapak Ibu semua adalah
1, 2, 3, 4, 5 ini Bapak Ibu. Yaitu Kemendak.go.id, Eksim Kemendak, kemudian apa namanya, INSW, Inatrim, sama Inaekspor. Inaekspor nanti Bapak Ibu kalau tertarik nanti bisa kita bantu mengguiden Bapak Ibu untuk menjadi anggota Inaekspor. Nanti bisa kita bantu kalau nanti diperlukan. SKA ini adalah nanti Bapak Ibu kalau sudah mau ekspor, ya, dia perlu nanti SKA nanti kalau sudah apa namanya yang saya bilang tadi yang terkonek dengan OSS tadi kan, Bapak sudah punya OSS, otomatis sudah terkonek ke SKA. Ya, Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu mungkin masih, kalau yang baru pertama masih ngawang, saya yakin. Tidak mudah memang, tapi sekali lagi itu disampaikan di awal bahwa kami di Ekspor Center Surabaya, insya Allah Bapak Ibu silahkan kontak. Bapak Ibu pengen konsultasi apa, diskusi menanyakan apa terkait ekspor, nanti kami akan semaksimal mungkin akan kami bantu. Ya, nomornya ada Bu nih di atas nih. Ya, ya. Ini adalah Instagram kami, eksporcenter.kemendak. Satu lagi nanti yang saya bilang tadi, tanggal 12 Desember ini kami akan mengundang perwakilan atasi kita yang ada di Filipina sama di Vietnam, dan nanti akan memaparkan potensi pasar produk apa di negara tersebut. Bapak Ibu nanti kalaupun belum ini nanti minimal tahu ya, ngikutin oh seperti ini. Kemudian nanti ke depannya bisa lebih terbuka wawasannya dan juga nanti bisa ini apa bisa betul-betul nanti merealisasikan ekspor. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya boleh duduk ya, menunggu pertanyaan Bapak Ibu ya. Silakan kalau Bapak mau nanya. Diskusinya Bapak silakan tanya terkait apa nanti. Kalau saya tidak bisa respon hari ini, mungkin nanti saya balik ke kantor. Saya balik. Oke. Iya Pak, betul. Jadi Bapak Ibu ini masih mungkin pengenalan mengenai ekspor barang ya, ekspor impor dari Ekspor Center Surabaya pastinya Bapak Ibu. Pastinya kan Bapak Ibu yang awalnya masih awam, bukan begitu, kan masih mengenal ya Pak ya. Pertama kali mengenal bagaimana sih ekspor impor itu gitu kan ya Pak ya. Iya. Iya Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Santi dari PT Santika Fashion Jaya. Kebetulan brand saya dua, Santika Fashion dan Levsena. Eh, Kami itu punya trouble untuk halal fashion karena kita beberapa kali pameran dan juga B2C, B2B itu dengan beberapa ITPC dan juga ini ditanyakan tentang halalnya. Misalnya dengan Belgia, Canberra, terus Turki, waktu kami pameran di Turki itu ditanyakan halal fashion. Sementara halal fashion di Indonesia itu bisa dihitung dengan jari nggak sampai 10 ya. Dan saat kita tanya pada mereka gimana cara ngurusnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau memberitahu gimana cara ngurus halal fashion. Jadi kita cuma mentok, kita daftarkan untuk reguler, habis itu bingung cara ngurusnya gimana, prosesnya bagaimana. Padahal Nyun Sewu, saya sendiri adalah ketua LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Yayasan Matahari Jawa Timur, di mana kita dapat 2 tahun berturut-turut itu sebagai LP3H terbaik. Dan saya juga pendamping halal terbaik tahun 2023. Tapi sampai detik ini saya tidak tahu gimana caranya saya mengurus halal untuk produk fashion saya. Gitu Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami selama ini kendala kalau ekspor itu adalah di ongkos transportasinya, ongkirnya. Kadang harganya jauh lebih mahal. Nyun sewu, karena saya orang Iwapi, kita jualnya palu gada, palu butuh gak ada. Pada saat kita galeri di Iwapi di Qatar misalnya, mereka butuh kayak tadi sambal pecel, peyek, kita kirim. Harga 25, jadinya karena ongkirnya mahal, itu terjual 80.000. Iya, jadi per kilo itu berapa ratus dipotong jadi karena per 200 gram itu jatuhnya mahal. Jadi kita bingung. Kalau gini terus gimana caranya ya Pak? Karena memang sampai detik ini yang paling mahal untuk ekspor itu adalah ongkirnya.
mau pakai just tip, mau pakai apapun, itu tetap aja jatuhnya mahal di ongkir. Itu masih mending ya sambal pecel segala macam. Saya mau ngirim hijab. Hijabnya kesekian. Ongkir itu sering saya hitung kadang-kadang ada yang 300.000, ada yang 800.000. Lah hijabnya cuma 130.000. Kalau ongkir 800.000 itu gimana coba? Jadi bingung Pak, karena kami juga kesulitan untuk berjualan secara besar. Karena kita fashion yang dia itu handmade, nggak bisa banyak gitu Pak. Jadi bukan podian, bukan itu enggak, karena kita handmade satu demi satu. Jadi trouble kita itu tetap di ongkir, di halal, dan hasap. Karena beberapa produk fashion, terutama yang pewarna alami, karena dia menggunakan pewarna dari makanan, dimintain hasap. Itu kita terjadi waktu B2C dengan Canberra kalau nggak salah. Saya bingung, sejak kapan kain itu pakai hasap gitu. Karena kan memang produk saya ada kayu secang segala macamnya ya kan Pak. Seperti itu. Karena produk saya batik warna alami, sibori warna alami, ekoprint, rasdai teyeng. Jadi, seberapa aman teyengnya ini misalnya seperti itu. Jadi kami eh, ini kendala di hasap halal untuk fashion. Karena selama hasap itu adalah untuk makanan. Terima kasih Pak. Dengan Ibu Santi, iya. Mau dijawab dulu? Ya, Boleh. Dijawab dulu aja ya Bu ya. Iya. terima Nanti kasih kalau Bu Santi. Mungkin jawaban saya mungkin tidak terlalu memuaskan Ibu kali. Kalau bicara halal, Ibu lebih familiar dari saya ternyata. iya. Mungkin gini kalau saran saya sih, yang Kementerian Agama itu BPJPH Bu ya. Mungkin, ya mungkin dia kali Bu bisa mungkin ngasih ini ya. Seharusnya dia punya kan standarnya seharusnya. Iya, ya mungkin nanti itu kebijakan sana kali ya. Kalau memang bisa dia ngeluarin ya. Terus mengenai ongkir Bu, memang sih kendala di kita kalau itu jatuhnya Ibu retail ya, satu pieces, dua pieces gitu ya. Memang kalau kendala di kita memang belum ada lembaga yang memfasilitasi untuk retail ke luar negeri. Memang di situ kendalanya. Tapi ya itu tadi kalau apa namanya eh, dalam jumlah kecil memang kita kalah jauh tuh sama Cina atau negara lain yang memang negara dia memfasilitasi agar supaya pengirim barang logistik luar negeri itu rendah. Sejauh ini kayaknya memang belum kelihatan tuh Bu dari Komisi Pemerintah. Tapi kalau ekspor dalam jumlah kapasitas besar ya, mungkin bisa di situ mungkin bisa menekan harganya dari logistik ya, karena dalam kuantiti gede. Tapi kalau per pieces itu memang kemarin terus terang Bu kami juga ada dapat pertanyaan yang sama dari salah satu UMKM di Bandung. Dia bikin itu Bu, bikin apa namanya yang pakaian itu Mbak, yang cosplay. Cosplay apa namanya. Betul. Nah, itu dia ini Bu, kreatif sekali dia. Tapi memang itu orang pesannya satu pieces, dua pieces kan. Memang sih agak tinggi harganya. Satu pieces itu bisa sampai 3 sampai 5 juta. Tapi tahu aja setelah sampai di sana kan yang banyak pesan dari Amerika sama Jepang. Itu harganya kita kemarin terus terang juga agak kesulitan ngasih ini ya. Tapi paling gini kali Bu, kalau apa namanya eh, per satu pieces itu memang kalau di order satu pieces memang agak sulit. Tapi kalau memang ada terschedule gitu ya, terschedule maunya apa namanya taruhlah cari yang ini yang door to door pokoknya. Kalau ibu menggunakan jasa pengiriman biasa, jatuhnya mahal sekali kan. Tapi kalau bisa terjadwal, pokoknya saya bisa ngirim nih ke Dubai sebulan 3 kali atau 4 kali, bikin kontrak dengan pihak jasa provider itu door to door mungkin bisa ditekan kali harganya Bu. Paling gitu paling. Tapi kalau tetap menggunakan jasa satu persatu ongkir itu ya kita nggak bisa itu karena bang apa namanya jasa pengiriman seperti itu deh kan. Apa namanya karena kalau apa namanya kalau terjadwal pokoknya sebulan berapa kali dan kadang-kadang kan gini, pokoknya dikirim dari sini ke Dubai. Biasa kan dihitung cuman ongkos dari pelabuhan sini sampai pelabuhan Dubai. Yang mahal itu kadang dari pelabuhan Dubai ke rumahnya itu kan. Nah, itu yang kadang ini. Tapi kalau bisa kita bikin kontrak dari door to door kan, saya ngirimnya ini loh dari sini sampai rumah orang itu loh bukan sampai pelabuhan. Nah, mungkin itu bisa ini kali Bu. Kalau terjadwal ya. Tapi kalau tetap Ibu ampanya dipesan satu pieces mungkin ya mungkin terserah kami belum ketemu tuh ini ya. Solusinya seperti apa.
Tadi mungkin itu Bu, Pak Babe Haikal coba tekatnya Bu, siapa tahu nanti dia punya apa namanya, apa sih, apa langkah-langkah. Tapi udah ada kan Bu, halal fashion udah ada kan ya? Ah, oke, betul. Oke. Sejauh ibu tahu sama ini udah ada belum yang pakai halal fashion pakai halal? Ada Udah, beberapa batik itu sudah ada bantal, terus itu dia kaos gimana, kaki soka, dia gimana dapatnya? ya. Dia gimana ngurusnya? Nah itu mereka kita tanya, mereka nggak mau jawab. Ada beberapa itu yang difasilitasi sama BI. Nah, jadi kita harus jadi UKM binaan BI dan harus jadi the best-nya BI dulu. Tiap tahun tuh BI akan membiayai. Nah, kebetulan memang selama ini Santika Fashion setiap kali dengan BI kita nggak bisa ini kan pasti tabrakan dengan Pertamina, Telkom. Jadi kita nggak bisa ikut yang BI itu. Mungkin BSI bisa kali Bu, BSI mungkin. BSI saya belum tahu memfasilitasi apa Ini enggak. Yang orang BI depan, iya. Bu orang depan Bu, orang depan. Bu, kita daftar Bu kalau anu. Boleh tuh Mbak dicatat Mbak, gimana agar supaya Karena kan apa? UKM binaannya banyak. Gimana caranya paling enggak berapa orang gitu difasilitasi. Karena eh, lumayan mahal sih Pak. Kan untuk reguler itu di luar lab dan sebagainya itu 15 juta loh Pak. Dan itu satu item. Misalnya saya punya batik, ekoprint, sibori. Berarti dikalikan itu aja berapa. Langsung kita foto. Jadi kemarin disuruh milih. Karena kita milih paling nggak ekoprint. Tapi sudah sampai di pengajuan di reguler bingung. Ini nanti bikin anunya gimana gitu. SJPH-nya. Karena kita belum tahu alur SJPH. Karena kami selama ini cuma dilatih untuk bikin SJPH dan alurnya Mamin. Untuk SJPH-nya untuk fashion craft belum ada keluar. Seperti itu Pak. Ya, belum ada. Kita tanya loh, makanya lo Bapak itu bikin aturan tuh tapi nggak ada ininya. Kita tanya waktu eh, training of trainer itu juga kita tanyakan sama mereka. Pak, kita sudah ada Kemendak langsung, Kementerian Investasi, BPJPH, Halal, langsung sudah ada situ semua. Ada 4 lembaga. Kita tanyakan mereka nggak bisa jawab. Nah, sekarang diganti dengan babi. Kita berharap, oh nanti slot halalnya ada. Sama aja nggak ada. Keluar kemarin itu waktu rakor dengan Ketua LP3 Hawasa Indonesia, ya keluarnya ya mamin lagi. Dan cuma ditambahin 200.000. Tahun lalu kan 926, sekarang 1,2. Iya betul. Nah, kita Ya, bingung. terus terang Bu, kita saja bingung Bu ini. Ini kita tunggulah semoga Padahal nanti UKM kita itu ada eh, hampir 200 juta. apa Bu? Jumlah UKM kita itu ada 200 jutaan. Nah, kuota halalnya itu cuma 1,2 itu bukan UKM loh, slot. Karena satu UKM kadang-kadang mengajukan 3 slot. Seperti itu. Jadi misalnya makanan 1,2 itu setahun Bu ya? 1,2 juta setahun ini. Iya. Berarti kalau 200 juta berapa tahun Bu ya? Nah, itu dia. Berarti 200 Nggak tahun ke tujuh, depan baru selesai gitu. kemarin itu beberapa UKM itu sudah mulai diwajibkan terutama yang pinggir-pinggir jalan itu sudah mulai kena panggilan surat cinta dari Polda, Pak. Saya juga mendampingi UKM. Jadi kemarin dimintain 150 nego-nego gitu, nego di tempat sih akhirnya kena 10 yang bersangkutan. Ada juga yang kayak beberapa itu kena 30 kayak Pusolnya Burudi, terus Lapis Khusus Surabaya itu kena 30. Tapi ada juga yang tetap kena 150 nggak mau tahu mereka. Karena kemarin tidak ada pendampingan UKM-nya. Seperti Iya, itu. dari dia. Itu baru Mamin loh Pak, belum kita loh yang fashion ini. Kita 2026. Iya. Padahal secara pendampingan ngapunten saya pendamping UMKM dari Kementerian Koperasi. Saya kan dari Garda Transbumi. Saya masih bingung. Jadi dampingin diri sendiri aja bingung, apalagi mendampingi UKM ditanya bolak-balik gitu. Semoga lah Bu, dalam waktu dekat ada solusi ya. Semoga ya. Saya juga nggak ini apa namanya. Kayaknya Babe Haikal tuh kayak awal diangkat kayaknya cukup bersemangat ya. Mudah-mudahan nanti semangatnya betul-betul di ini kan. Oh, betul Bu. Iya 15 juta uang ya Bu ya. Iya. Uang ya mahal. Kalau berhubungan dengan cuan gitu udah ini connect semuanya ini ya. Berapa juta itu langsung connect memang ya. Iya. Berarti ini untuk Mamin dulu ya Ibu ya. Mungkin untuk fashionnya mungkin belum ya Bu ya. Ya semoga nanti ada pertunjukan, ada petunjuk ya. Kok pertunjukan? Tuh kan?
Bangun semua ya kan? Iya dong, petunjuk maksudnya. Gini, kalau konsen semua, kalau nggak gini diem semuanya nanti Ibu ya. Iya, iya ini masih ada koneksi gini Ibu ya. Lanjut ada pertanyaan? Iya. Oh iya boleh, monggo Ibu. Begini, saya pelaku juga ya Mbak. 2018 sudah ekspor 5 benua. Memang negara kita tuh fenomenal Mbak. Jadi kalau tidak viral ya tidak selesai. Ya harus viral dulu. Oke. Pengalaman saya kebetulan Mbak, ya alhamdulillah ya bukan kebetulan. Ada jalan, selalu ada jalan gitu. Ketika lewat jalan tol kita mentok, lewat semua jalan mentok ada jalan tikus. Nah, saya mendekati Bea Cukai. Saya kan UKM unggulan ekspor Bea Cukai, Kemenq 1. Ketika ada masalah dengan pajak, dengan apa bea masuk dan bea keluar dan sebagainya, mereka malah kontrol ongkir dibayarin oleh kepala bea cukainya, ongkir loh Mbak, sampai habis sekitar 10 juta beliau mau mengeluarkan, ya tidak 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 sendirian ya, saya kan berkelompok, jadi ada Mamin, ada macam-macam di situ ya termasuk batik saya. Artinya memang kita UKM itu di Indonesia luar biasa, problemnya luar biasa, maka carilah jalan gitu ya yang bukan bypass sih, tapi saya selalu gini, sebelum saya melakukan sesuatu, kan kita punya Tuhan yang mengatur alam semesta raya ini. Ya saya benerin dulu tol langit gitu, kan ada tol bumi, ada tol langit. Nah disitulah kemudian dikirim Mbak, pasukan-pasukan Allah itu dari segala macam bentuk dan arah ya. Lalu jadilah itu problem solving gitu. Termasuk terakhir saya ekspor ke Australia dan New Zealand, itu orang-orang kan bilang New Zealand itu sekarang lagi bla bla bla. Tapi saya selalu positive thinking, kalau memang ini rezeki ya pasti gitu, nggak akan ketuker, nggak akan kemana, ya pasti terjadi. Jadi malah just tip-nya itu dibayarin sama si buyer karena bayarnya punya perusahaan just tip. Ya saya tinggal kasih bonus aja batik 1 baju buat beliau yang sudah baik. Bahkan dipasarkan Mbak di sana dibantu. Dipasarkan lewat aktivitas anaknya yang mahasiswi, dipasarkan lewat ya macam-macam. Jadi kalau kita bantu orang, biasanya semesta akan membantu kita. Maka rajin-rajinlah bantu orang, karena Mbak kan sudah sangat banyak bantu UKM ya, bahkan pendamping, bahkan itu nanti ketemu Mbak jalannya. Tinggal tinggal tunggu waktunya, Allah akan membuka jalan itu. Hongkong ya, Taiwan, Shanghai, kita patungan itu, udah patungan rumah tetap jatuhnya mahal. Itu juga yang fasilitasi Dinas Perdagangan Surabaya sendiri loh. Jadi kalau ngomong tol langit, insya Allah sudah dilakukan semua ya Bun ya, tanpa harus disuruh. Jadi baik itu dilakukan oleh IWAPI maupun Dinas Perdagangan Surabaya dan juga di Sperindak Jatim ya. Jadi pada saat misi dagang segala macam itu sudah kita lakukan dan memang ada beberapa ya hal yang itu bisa ditembus dan ada yang tidak bisa tembus. Kebetulan saat ini yang terjadi adalah B2C dan B2B one by one, di mana produknya only one, bukan per kodi. Nah, itu yang jadi trouble saat ini. Dan ini dialami nggak cuma oleh satu UKM saja. Karena itu dialami oleh Namira Ekoprint, El Batik Elegan, segala macam. Karena memang sama-sama dikirimkan ke Qatar saat itu. Jadi demikian. Ya, saya Yang setuju. di ITPC juga sama. Jadi kita turunan. Akhirnya jatuhnya berapa puluh juta, tapi dipotong untuk beberapa KM. Ya, ya. Akhirnya setelah dihitung per piecesnya kan jatuhnya mahal seperti itu. Ya, betul Bu, saya setuju Bu ya, apa tol langit atau apalah tadi kan istilahnya. Tetapi kan seharusnya nggak kayak begitu Bu ya. Kalau ada yang standar yang enak, jadi semua orang bisa memanfaatkan dengan jalur yang betul gitu kan. Patungan oke patungan, tapi kan jadi ya solusinya seperti itu ya jadinya. Mudah-mudahan Bu ke depan Bu ya ada jalan yang lebih bagus lah, semoga ya. Karena memang kalau tidak begitu, sebetulnya pemerintah sebetulnya bukan tidak menyadari ya, bahwa memang kendala kita di logistik itu memang luar biasa membuat harga produk jadi sangat mahal. Jadi kalau bisa nanti ada ini. Semoga lah Bu ya, nanti kita lihat lah. Semoga nanti ada jalan terbaiknya.
Iya Ibu, itu tadi luar biasa ya Bu ya sharingnya, ada yang sudah ekspor dari beberapa 5 benua tadi kan Ibu siapa tadi ya belum kenalan. Iya Ibu Sila. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum mengenai informasi terkait yang dibilang sama Ibu Santi, ya kita juga berdoa yang tadi dibilang sama Bu Sila tol langit lah ya. Semoga setelah ini diberi petunjuk ya, supaya tidak mengeluarkan uang jetong-jetong gitu ya Bu ya. Iya, oke, gitu ya Pak. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya dari Reitara Kulineri. Eh, Kebetulan sudah 2 tahun ini saya bergabung di Ina Ekspor. Saya udah punya akun Ina Ekspor gitu. Jadi produk saya ada abon ikan sama kering kentang yang saya masukkan di situ. Kalau untuk abon ikan, saya udah ekspor tapi masih hand carry Pak. Dibawa sama ini Bu Santi. Kebetulan dibawa sama Bu Santi, saya UKM binaannya beliau juga, dibawa ke Dubai. Terus ada teman saya juga dibawa ke Kuwait, dibawa ke Australia juga. Kering kentangnya juga itu masih hand carry. Nah, eh, yang perlu saya tanyakan, eh, biasa sih klise ya Pak ya. Mungkin teman-teman UMKM di sini yang punya produk makanan dalam kemasan itu yang siap ekspor itu kendalanya adalah ada beberapa negara yang seperti tadi Bapak bilang kan, membutuhkan perizinan seperti informasi nilai gizi BPOM gitu kan yang mahal, per itemnya itu kan sekitar 500.000 itu baru pendaftarannya aja kan Pak, belum uji labnya dan lain-lain. Nah, siapa tahu nih dari Kemendak atau dari BSI bisa memfasilitasi. Nah, klise sih, cuman itu yang kita harapkan sebenarnya. Karena apa? Seperti saya, produk saya abon ikan itu kita punya 2 varian, pedas dan original. Begitu juga kering kentang. Nah, ini bisa dibayangkan kan Pak, kalau misalkan eh, kita udah keluar biaya 1,5 sampai 3 juta per item gitu kan untuk BPOM saja, belum untuk hasapnya. Karena kan kalau yang abon ikan itu kan kita butuh itu tadi perizinan yang dari perikanan kelautan. Nah, seperti itu gitu loh. Itu sangat-sangat sangat-sangat jadi momok buat kita yang UMKM ini gitu loh Pak. Kan kelas kita masih UMKM, mikro kecil. Nah, jadi yang namanya perizinan ini sangat-sangat apa ya, momok lah buat kita gitu. Siapa tahu dari Kemendak atau dari BSI mungkin Pak Irfan ada fasilitas lah gitu untuk apa ya, perizinan itu tadi gitu. Ya walaupun mungkin eh, nggak nggak full gratis atau ya mungkin bisa full gratis 1 bulan satu UMKM dikurasi siapa yang ini yang minat yang serius ekspor dan kebetulan ada buyernya yang mencari produk itu, nah mungkin bisa difasilitasi seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada curhat nih gue. Banyak ya Pak ya. Semoga bisa. Di Kemendak sebetulnya ada Bu, tapi memang terus terang tidak besar juga. Setiap tahun tuh Kemendak setahu saya tidak lebih dari 10 memfasilitasi hasap untuk pelaku usaha. Karena memang di samping cukup mahal juga kan, dan itu biasanya tersebar juga. 10 kan ada 38 provinsi kan, paling setahun Jawa Timur dapat satu, Medan dapat satu, apa gitu memang ada, bukan tidak ada, tapi memang anggaran lagi kembali ke sana. Tapi memang sih saya selama ini apa namanya sangat ini ya, sangat ini juga apa, bukan miris apalah istilah itu. Barangnya bagus, ada peminatnya. Saya kemarin Bu, baru kemarin yang ada acara Kemendak di Double Tree, ada satu perusahaan dia punya itu apa, punya produk eh, keripik dari nangka sama egg roll. Dia bilang Pak ini udah ada di Cidak mau beli Pak, tapi harga udah cocok segala macam, tapi dia minta itu saya nggak punya. Kan sayang sekali kan gitu-gitu kan. Jadi memang dia minta, iya memang, iya betul.
Betul, sangat ketat. Ya. Sudah ditester, sudah dikurasi, untuk saya ini masuk gitu loh Pak. Bisa dijual di sana karena kendaraan sering. Hasab ya Bu ya, perizinan hasabnya juga. Iya, memang itu tadi kendala kebanyakan UMKM kita untuk masuk ke negara-negara seperti Jepang, Korea, atau Eropa, Amerika itu kendala di sana. Ya, paling saya sarankan ke dia, paling Bapak Ibu paling kalau memang tidak ada itu paling cari pasar dunia ketiga seperti mungkin Saudi Arabia yang tidak ketat, apa namanya Afrika gitu-gitu palingan. Nah, cuma tadi kan kalau ya apa namanya ya realita masih seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti BSI bisa memfasilitasi nanti ke depan tidak hanya halal tetapi juga asap apa gitu. Yang udah go global lah ya Bapak Ibu ya. Oh gitu, sampai bunyi serak gitu ya Bu ya. Iya, semoga nanti bisa saya ajukan ya Bu mengenai perizinan hasap itu tadi. Barangkali nanti kalau ada dari kepalanya bisa memberikan izin ya nanti diinformasikan lagu mengenai biasanya yang di grup panjenengan ya yang ada sama kalau nggak salah Pak Sugi ya yang di grup panjenengan itu ya. Semoga nanti bisa dibahas lah ya, ditampung Ibu saran dan masukannya luar biasa Bapak. Khususnya buat BSI UMKM Center Surabaya gitu. Mungkin nanti Oke, bisa di ini Mbak, apa maksudnya iya, dari Bapak Ibu yang hadir saat ini mungkin coba bisa ditelisik produknya seperti apa, coba iya, dipelajari dengan ini yang punya potensi itu diinikan gitu maksudnya kalau iya bisa betul. Pastinya juga kualitas produknya juga ya Pak ya untuk go global. kualitas dan juga kapasitasnya. Betul, Ya iya. dia kalau cuma sebulan bisa sekian ya jangan, kalau bisa yang memang udah gede juga. Tapi hmm. Itu berapa kira-kira berapa? Oh iya, kalau kemarin itu berat bersihnya 100 sampai 150 gram satu packnya. Sorry, 30 kilo. Tiga, iya. Masih kecil untuk ekspor. Ya, kalau kalau misalkan kemarin itu kalau untuk abonnya itu bisa kalau misalkan saya paksain ya, paksain gitu bisa lah kita nambah karyawan asalkan ini apa saya punya alat yang lebih besar lagi gitu untuk pengeringnya abonnya itu gitu. Jadi bisa sampai 300 bisa insya Sorry, Allah. Ibu yang ngirim kemana Ibu bilang tadi? Kirim ke Dubai, Iya, kirim ke Australia, iya, itu dikirim begitu saja atau gimana? iya hand carry Pak, dibawa Kalau Ibu tadi yang batik Bu juga Bu sama. Yang Bu batik, Santi. yang batik itu tadi gimana Bu ngirimnya? Ah, Yang bantal itu dari Malang. enggak, Terus maksudnya yang batik itu rata-rata dari Malang. pengirimannya itu ke seperti Oh, pengiriman. ah, Itu kalau saya kurang paham waktu di ITVC Shanghai itu dinas perdagangan lewat mana. Yang jelas kita itu ada sekitar 60 UKM, kita kumpulkan bersama. Terus ditarikin sekian ini karena jatuhnya berapa puluh juta gitu. Begitu enggak, juga maksudnya waktu gini ke Bapak. Jerman, Liverpool seperti itu. Maksudnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bisa membedakan antara barang Bapak Ibu ke luar negeri sama Bapak Ibu ekspor. Kalau yang Bapak Ibu sampaikan tadi, berarti Mbak dia belum Bapak Ibu ini belum ekspor nih. Memang barang dia udah terima di luar negeri tapi belum ekspor. Kami berharap Bapak Ibu itu jadi eksportir. Eksportir berarti harus harus ini truk-trukan ya, Pram. Ya itu tadi. Kontaineran. Tuh. Bukan nggak mesti kontaineran. Tidak mesti berat satu pieces pun kalau Bapak Ibu melengkapi dokumennya, ada PB-nya, ada tadi ya packing list sama invoice tadi itu yang dibilang eksportir. Karena gini, kalau Bapak Ibu, apa nanti kan kalau ekspor, berarti Bapak Ibu nanti kan bikin dokumen PB. Nah, di situ tercantum perusahaan Bapak Ibu semua sebagai eksportir. Sekarang Bapak Ibu belum eksportir nih, masih sebagai produser yang barangnya dibeli di orang luar negeri, Mbak. Belum eksportir, karena dia belum bisa menunjukkan dokumen PB bahwa dia ngirim barang ke luar negeri. Tuh. Tapi yang bawa kemarin adalah ITPC sendiri. Nggak masalah Bu, tapi kan ada nggak dokumen menyatakan bahwa perusahaan Ibu itu menjual itu. Kita coba arahkan ke sana.
Betul, ya. Tidak mesti satu kontainer, Bu. Satu pieces juga ada masalah. Kita mau fasilitasi perusahaan dari kemarin dari Jember apa untuk sampel produk dia, kita paksa dia untuk bikin PB-nya. Yaitu tadi yang pakai sembilan sisa 4 tadi itu. Ibu kan udah punya NIB, berarti bisa bikin PB, udah bisa terkonek dengan custom ya, terkonek dengan bea cukai. Berarti bisa bikin dokumen PB. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu semua kalau untuk jadi eksportir. Ya, kalau Ibu menceritakan. Karena gini, kalau Bapak Ibu jualan seperti itu, nanti Bapak Ibu dianggapnya hanya transaksi lokal itu. Karena nanti kalau ada pembiayaan pajak, Bapak Ibu nanti orang kaya jualan dalam negerinya belum bayar pajak, nanti bisa diminta pajak. Kalau Bapak Ibu ekspor nggak kena pajak. Jadi kami berharap Bapak Ibu nanti bisa jadi eksportir. Itu dengan dokumen PB tadi itu. Ya, arah kami ke sana nanti. Itu, iya, begitu. Ibu kan bilang tadi kirim ke mana? Ke luar negeri. Itu makanya saya bilang tadi itu Ibu kirim saja atau ada pembeli di sana. Kalau pembeli di sana ya pakai dokumen PB itu. Bisa aja dokumen PB tapi dikirim pakai antar pos nggak ada masalah. Yang penting ada menyatakan dokumen bahwa dia kan pernah lihat dokumen PB? Ya. Berarti kalau belum pakai dokumen PB yang ibaratnya Bapak Ibu belum eksportir berarti dianggap. Masih transaksi lokal. Ini juga terjadi di Bali. Bali itu kan banyak tuh yang pedagang-pedagang kerajinan. Ya kan? Ada orang Amerika datang ke toko dia, orang Australia datang ke toko dia, orang Jerman datang ke toko dia. Barang kamu saya beli ya. Ya. Nah, itu diantarin ke sebelah, ada di sebelahnya ada Pidex ya kan. Jadi merasa udah eksportir. Ya belum lah, dia masih menjual di lokal, pembelinya orang asing. Dia belum eksportir. Jadi mungkin perlu pemahaman itu kali Pak. Jadi yang eksportir adalah yang saya sampaikan tadi, ada dokumen-dokumen apa namanya, packing list, ada invoice, ada apa dokumen PB-nya, itu yang tercatat di bea cukai Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ditanya, ada ekspor belum? Udah, buktinya apa? Mana ya enggak? Kalau buktinya apa? Tunjukin PB-nya itu. Saya ada ekspor loh. Jadi Bapak nanti dia nggak bisa klaim pajak ke Bapak Ibu, saya ekspor kok barang-barang saya bukan saya jual di lokal. Iya. Bukan, yang PB itu bikin kita, Ibu yang bikin. Ya, NKRI ya, dokumen PB itu bukan dikirim ke sana Bu, itu buat dokumen Ibu, yang dikirim ke sana itu adalah packing list, invoice, sama itu tadi, yang saya sampaikan depan tadi. Yang PB itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengekspor, pemberitahuan ekspor barang. Itu yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Itu lewat aplikasi Sesa 4 ke segala macam. Nah, bikinnya seperti apa? Itu nanti Bapak, itu yang perlu Mbak. Kalau memang di Bapak Ibu nanti diarahkan jadi eksportir, mungkin perlu Bea Cukai nanti mengajarkan untuk bikin. Karena Bapak Ibu udah punya NIB semua nih. Iya. Jadi udah Iya. terkonek dengan custom Bapak Ibu, udah terkonek dengan Bea Cukai. Jadi udah bisa bikin PB sebetulnya. Iya. Kalau mau jual barang ke luar negeri. Apakah dikirim pakai pos, apa dikirim pakai kapal, dikirim pakai pesawat, atau ini apa itu membuktikan bahwa pada ini. Ya. Iya. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi ekspor apa Ibu bukan sekarang ini memang Bapak Ibu barangnya udah dijual ke luar negeri, tapi Bapak Ibu belum sebagai eksportir, baru sebagai penjual barang ke luar negeri. Punya PIB itu tadi ya Pak ya. Dengan PEB, pemberitahuan ekspor. PIB. PEB. PEB ya. PIB pemberitahuan impor. Ya. PIB ada lagi pemberitahuan impor Ekspor. barang kalau yang Ya. PIB. Jadi bukti bahwa kita ada ekspor itu adalah ada di dokumen PIB tadi. Belum ada yang kasih tahu nih. Ya, Iya berarti ya, ada informasi terbaru ya Pak ya. Ada informasi terbaru mengenai PIB juga. memang eksportir itu buktinya dengan PIB. Jadi Iya. tercantum nanti nama perusahaan Ibu, siapa pembelinya, nilai berapa, ke negara mana, ya di situ ada. Gitu. Ya, baru ada PIB, baru dikatakan sebagai ekspor. Nah, kirim ke luar negeri. Kita tuh sudah nitip di situ, kayak Mamin ya macam-macam sudah di situ ya. Nah, itu teman-teman kalau ngisi link apa-apa itu sudah ekspor. Padahal itu masih belum ya Pak ya. Kan ekspor ya.
Karena satu naungan dari Gorita itu. Ya, kalau dia belum bisa menunjukkan dokumen PEB atas nama perusahaan dia, berarti dia belum eksportir. Oh gitu. Ya, Berarti selama ini salah ya, salah. bukan salah Bu. Memang maaf kata Bu, memang banyak pengusaha UKM kita cenderung menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu kan Bapak Ibu kan nggak tahu kan dia ini berapa gitu kan. Nah, jadi kalau langsung mungkin akan lebih bisa efisien juga dibandingkan menggunakan pihak ketiga. Memang awalnya mungkin ya perlu effort, perlu usaha. Tapi kalau udah tahu sekali sebetulnya nggak masalah, Bu. Iya, Ya, kalau lagi keluar itu negeri nitip saya ya nggak Bu ya. Gitu. saya bilang itu nggak salah silakan. Tetapi belum sebagai eksportir, baru barangnya dijual ke luar negeri aja gitu. Betul, Karena belum kita harapan ternama kita, eksportir gitu ya Pak. kita harapan Ibu perusahaannya apa namanya? Kita pengen Rata Kunet sebagai eksportir kan. Jadi nanti dokumen PEB menyatakan bahwa perusahaan Ibu sebagai perusahaan ini menjual produk ini ke negara ini, ada dokumen bukti dokumen. Berarti Ibu sebagai perusahaannya sudah eksportir. Tapi kalau barang itu dikirim ke luar negeri, yang Dititipkan. dititipkan berarti bukan eksportir, belum Iya, eksportir. belum Ya. ya. Karena by titip gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Berarti belum eksportir ya Pak Belum ya? eksportir. Belum. Ya harapan kami Bapak Ibu nanti ke depan kalau bisa jadi eksportir. Iya. Ya. Tidak mesti satu kontainer Bapak Ibu, bisa aja 10 kilo, 20 kilo. Kemarin belum lama ini ada eksportir mengirim barang ke Yugoslavia, keripik tadi itu cuma 300 kiloan. Ya tergantung kepada bayarnya. Iya. Berapa. Tergantung bayarnya juga ya Bu ya. Iya. Jadi nggak mesti satu kontainer Bu ya, nggak mesti satu kontainer. Oh iya. Berarti nitip ya Bu ya. Iya. Iya, Ibu ya daftarin ke situ, daftarin ke mana? Ke Bea Cukai itu kan. Kalau Ibu udah punya udah punya NIB kan? Itu deh Ibu masuk ke ke C4 tuh nanti dia loginnya pakai login OSS itu. Ya iya, semua online. Itu perlu kali Bang, kalau mau ditata. Iya betul. Nanti apa materinya nanti bisa di-share ya Pak ya? Boleh ya Pak? Yang mengenai link-linknya tadi kan ada ya informasi. Cari teman-teman ini supaya bisa ngisi PB mungkin perlu orang Bea Cukai kan. Karena Oh iya. aplikasi di bawah dia. Betul. Kita kadang-kadang kita ngundang orang Bea Cukai kantor CS, kita ajarin teman-teman itu kan. Iya customer service-nya ya. Oke. Non PB yang punya Bea Cukai, Bu. Harus resmi dari Bea Cukai ya Pak ya? Iya. Iya Pak, ini ada yang bertanya mengenai dari chat Zoom-nya dari Bapak Muhammad Hasan Amrullah. Izin bertanya Bapak Ibu, kebetulan saya lagi menjalankan usaha atau bisnis yang bergerak di bidang olahan pangan, yakni cimol kering yang berbahan baku dasar dari singkong. Saat ini kita sudah menjalankan usaha ini kurang lebih 1 tahun, serta kami telah menjalankan kemitraan dengan Alfamart di Surabaya Kota, Surabaya dan di Indo Grosir on Progress, terutama agen atau distributor snack di 6 kota atau kabupaten di Jawa Timur. Kendala kami memang ada di biaya produk yang namun masih kami upayakan orderan masuk dengan cara peminjaman sementara dari berbagai rekan. Kemudian kami rencana memasukkan produk melalui Indomaret yang biayanya kurang lebih cukup mahal. Apakah hal tersebut dapat diajukan melalui BSI untuk dapat mensuplai di swalayan Indomaret untuk penjualan kami kurang lebih 1 bulan bisa mencapai 500 bal, 1 bal 5 kilo. Terima kasih. Baik Kak, itu pertanyaan saya. Mohon maaf bila bisa on cam karena bisa melakukan pengiriman beberapa agen soalnya. Iya, dari BSI berarti ya. Lagi-lagi nanti akan didiskusikan lagi Bapak siapa tadi? Bapak Hasan Amrullah mengenai produknya Bapak bisa tidak diajukan melalui BSI untuk dapat mensuplai juga gitu. Karena juga ada beberapa yang perlu memang saran dan masukan dari Bapak Ibu di sini, mulai dari bagaimana perizinan hasap tadi, terus ada mungkin ada pelatihan daftar dari iya betul.
apa namanya juga undang bea cukai juga ya pastinya ya yang mengenai pembuatan PIB itu tadi. Nah, itu nanti segera saran diterima Bapak, semoga nanti bisa diajukan di BSI UMKM Center Surabaya ini. Gitu, karena bukan wewenang saya Bapak untuk menentukan seperti itu. Begitu, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Iya. Monggo Ibu, dari mana produknya apa boleh? Eh, Selamat siang Pak. Saya cuman tanya atau mungkin juga sharing. Kebetulan ini kan kalau saya jual produk dalam produk saya sebenarnya kan kalau produk saya sendiri batik gitu kan. Cuman kan dari pihak keluarga memang ada toko di luar negeri kayak gitu. Sehingga kita untuk selama ini kita kalau kirim ke itu kita pakai mungkin bukan ekspor ya, trading gitu Pak. Jadi saya ambil barang orang misalnya makanan ya makanan terus misalnya apa chips apa lalu batik atau kerajinan tangan yang dari lain itu eh, kita kirim ke luar negeri misalnya ke Swiss kayak gitu ya kita pakai prosedur kayak PEB dan sebagainya cuman kalau dari pengalaman saya atau mungkin saya tanya ke Bapak lebih baik saya menamakan satu perusahaan ataukah yang bisa biasanya kami kayak pinjam nama karena setiap produk yang keluar itu kan ada kodenya masing-masing. Terkadang kita pilih pinjam nama yang bisa dia punya banyak macam untuk bisa keluar gitu, Pak. Apakah itu termasuk kami termasuk dikatakan ekspor atau hanya sebatas trading? Selama ini Bu udah pakai PB kirim keluarnya? Iya, tapi kita ada PEB, ada invoice, packing list, Udah ada. shipping instruction gitu. Cuman kan kita kan masih kecil dan kita nggak tahu. Jadi kita sementara ini memang sistemnya kayak pinjam nama, Oh, kayak gitu. Supaya banyak kan dari barang yang di toko itu kan pengennya barang dari Indonesia mau macam-macam gitu supaya bisa masuk semuanya itu. kalau itu saran saya sih Bu, lebih bagus Ibu pakai nama sendiri Bu. Kalau Ibu pinjam nama berarti Ibu kan membayar sesuatu kan kepada perusahaan itu kan. Betul. Itu satu. Yang kedua terkait dengan macam-macam produk, INIB-nya Ibu tambahnya nanti HS-nya apa? Kan INIB itu bisa diedit. Oh, Ya kan? oke. Ibu tambah produk apa nanti bisa disesuaikan. NIB-nya. Oke. NIB Ibu sekarang produknya apa di sana? Yang belum ada masukin nanti agak supaya nanti bisa realisasikan itu gitu. Oh. Lebih Itu bagus berarti lebih lebih efisien dan lebih pasti akan lebih murah ya? murah. Ibu otomatis kan Atau tidak akan lebih lebih murah tapi saja. nggak lebih ribet ya? Enggak, awalnya mungkin Ibu agak bikin PIB-nya gitu kan. Awalnya aja, sudah tahu sekali ya kan tinggal melanjutinnya tinggal ngulang. Kalau Ibu pinjam nama, mungkin orang tuh senang. Ibu kan pasti ngasih sesuatu ke perusahaan itu kan. Ya pasti dia kasih kayak minta fee Iya dan pastilah. sebagainya kan. Kalau dengan Ibu pakai nama sendiri kan nggak pakai fee ke dia kan. Ibu yang ngambil fee-nya kan. Iya nggak? Dan produknya nanti berubah-ubah atau bertambah, nanti NIB-nya diedit. NIB itu kan bisa dirubah. Ibu login lagi kayak OSS, tambahkan NHS code-nya, produknya apa itu ya. Apa? KLBI-nya tambahkan lagi, KBLI-nya. Sekarang Ibu maunya cuma ngirim batik, mungkin ke depan ngirim keripik singkong, mungkin nanti ke depan ngirim abon. Tambahkan aja KBLI-nya, lengkapi dengan NIB Ibu tadi itu. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira apa sudah cukup mengenai informasi atau saran? Boleh ya Pak ya? Oh ya yang tadi tanya grup mengenai dari grup Kemendak RI yang di Instagram itu ya Pak ya? Export Center Kemendak. Nah itu grupnya, Instagramnya. Boleh langsung di follow, nanti segala informasi mungkin bisa melalui Instagram juga ya Pak ya? Iya gitu. Konsultasi nanti ada nomor hotline kami, silahkan hubungi. Nanti akan kami ini respon. Iya. Mohon izin Bapak, nanti apakah PPT tadinya boleh di-share di Bapak Ibu ya? Boleh ya? Iya. Nanti akan segera di-share di grup ya. Apa sudah di-share? Sudah, Alhamdulillah ya. Gercep sekali memang. Ya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi mengenai ekspor impor ya? Oh iya, ekspor aja ya. Ekspor ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak?
Ibu yang di sini masih awam mungkin Bapak UMKM yang mikro ya Pak ya namanya. Mungkin tidak semuanya yang sudah go global. Nah dari sini dari acara BS UMKM Center ini mengadakan pelatihan seperti ini juga mungkin siapa tahu setelah ini Bapak Ibu ingin memajukan produknya ya sampai ke luar negeri juga dari ilmu dari Kemendak RI gini ya. Oke. Ada tambahan Bapak mengenai materinya? Ya, saya kira ini ya, hari ini mungkin cukup. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau ada yang nggak clear atau mau yang ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan ya, silakan hubungi kami di nomor hotline. Nanti teman yang di di administrasi akan menjadwalkan untuk ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Pak, saya cuma tanya dikit aja. Saya kan usaha saya batik tulis. Ya, batik tulis berupa lembaran dan juga baju jadi ya. Selama ini selama Bapak ada di ekspor ya Pak ya. Apa ada ini karena saya nggak tahu Pak. Selama ini saya nggak maksudnya belum tahu kalau batik lembaran itu bisa dikirim ke luar negeri apa tidak. Itu aja. Boleh Bu, dikirim nggak ada masalah. Kemarin kita ada BM, base matching dengan Jepang, ada yang beli batik, minta dikirim ke Jepang. Jadi tidak ada masalah Bu, nggak ada larangan untuk ngirim batik, karena itu adalah produk yang bebas diekspor. Iya, bisa tergantung kepada buyer, yang bayarnya kalau ini kembali ke pembelinya kan, nggak masalah Bu. Sama juga mempromosikan budaya juga ya, khas Iya. budaya Indonesia juga Tapi ya. memang jujur ya, batik itu mungkin marketnya tidak terlalu luas ya, maksud saya karena Jepang itu nggak tahu kenapa dia suka batik ya, mungkin karena mau kata mungkin lama jajah kita kali ini tahu batik ya. Banyak kan selama ini kita ngirim batik itu ke Jepang, ke Malaysia atau ke Brunei, umumnya seperti itu, atau ke Afrika Selatan, karena mungkin negara-negara itu yang memang sennya sama kita mungkin ya. Tapi kalau memang ada negara lain beli ya nggak ada masalah. Umpamanya diaspora kita di mana di Hong Kong atau apa yang butuh, nggak ada, silakan boleh bebas, nggak itu barang yang bebas diekspor, nggak ada masalah. Halal ya Pak ya, yang Eh? penting halal. Bebas. Oke. Sudah Ibu, apa ada yang tanyakan lagi? Apa sudah cukup? Jelas? Iya, jelas ya. Iya, jadi untuk para owner UMKM juga ini Bapak juga harus mengetahui regulasi ekspor di Indonesia dan negara yang dituju ya Pak ya pastinya. Di mengetahui, ini nggak usah detail ya, tapi yang paling Iya, aman tuh nanti kalau memang dapat potensial buyer, mungkin buyer itu tanya, kalau saya jual barang ke negara kamu ini persyaratan apa yang diminta? iya harus Karena ada kita kalau persyaratan. Bapak Ibu belajar semua nanti, oh, ini nanti. Iya, Saya pun juga betul. nggak hafal. Jadi paling nanti komunikasi itu perlu dengan si buyer, jangan sampai nanti barang kita dari kirim ternyata tidak memenuhi aturan di sana nanti ditolak. Iya, Itu aja. pastinya juga ada produk yang memenuhi persyaratan, mungkin dari bea cukai, dari negara yang dituju gitu, pastinya juga ada ya Pak ya persyaratannya ya. Iya, biasanya ada. Iya, ada. Dan juga harus bisa memastikan Bapak Ibu konsisten mengenai kualitas produknya Iya, juga. ini juga kadang-kadang kendala Bapak Ibu ya. Kadang kalau eksportir kita mungkin pengiriman pertama oke, kedua oke, biasanya karena wah ya kayaknya kadang kita suka meremehkan sehingga yang ketiganya tidak seperti yang disepakati dari awal. Itu kadang jadi komplain. Itu mesti dijaga kalau kita awal sepakat seperti ini bentuknya, seperti ini size-nya, seperti ini speknya ya sampai ke depan harus kita pertahankan. Iya, harus Tapi memang diperhatikan ya Pak ada mengenai. kesepakatannya. Dan kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, perlu juga kadang-kadang kita kan suka karena udah berulang suka menyederhanakan. Itu sebaiknya jangan seperti itu, karena kalau kita harus konsisten. Kalau mau kita ada perubahan, sebaiknya disampaikan. Saya pernah punya pengalaman real Bapak Ibu. Apa, nggak apa-apa ya, saya tambahkan Pak ya. Ya, Boleh Pak? ini real. Ada dulu waktu saya di Korea, ada salah satu eksportir keripik ubi ungu Bu, dari Bandung. Pada saat ketemu dengan bayarnya, udah sepakat, cocok. Seperti ini keripiknya, seperti ini rasanya, oke. Dia kirim satu kontainer ke Korea. Waktu itu saya masih di sana. Pada saat pengiriman, lagi apes, mulian bea cukai sana tuh ngecek. Ketemu di sana, ternyata dia pakai gula pemanis, sakarin itu. Pada saat dikasih contoh, itu enggak. Saya masih ingat namanya Ibu Iin di Bandung itu. Namanya nggak salah, orang nggak tahu juga kan. Waktu saya tanya, di sana dihancurkan Pak barangnya Pak. Saya tanya, Bu kenapa Bu, kok begitu? Tahu nggak alasannya Pak? Pada saat negosiasi harga sekian gitu kan ya, udah cocok.
Pada saat dia mau ngirim katanya harga gula lagi mahal-mahalnya katanya. Ah, nggak bisa kayak gitu. Harus konsisten. Kalaupun mau dirubah atau mau dinegosiasikan ulang, sampaikan. Nah itu yang paling ideal. Itu Perlunya komunikasi itu tadi ya Pak, Jadi, betul. jadi memang mungkin pikirannya kan lolos kali ya. Atau satu lagi Bu yang masih catat ya. Kalau Bapak Ibu mengirim produk makanan dan itu tercatat di negara tertentu mengandung hal-hal yang dilarang, itu yang korban bukannya Ibu loh. Perusahaan Indonesia lain yang ngirim barang ke sana akan diperlakukan sejalan sama. Jadi efeknya tuh, mau kata Ibu berdosa, mendosa orang lain. Betul, nanti Ya, juga berdampak di kualitas produknya Bapak Ibu. bukan hanya Ibu yang kena, tapi yang mengirim barang Mengirim sejenis juga, perusahaan ya. lain Iya, akan perusahaan juga ya. negara lain, negara itu akan ngecek wah ini dari Indonesia nih ya. Jadi gitu. Jadi harus kita bertanggung jawab lah gitu. Kalau mau kita sepakati seperti apa, harus seperti itu. Ini apa jangan Betul, sampai betul. kalau nanti belakang hari malah merugikan. Oke. Udah, Ya. oke. Siap Bapak, luar biasa ya. Ilmu baru juga buat saya, karena saya juga mungkin bukan bisnis owner UMKM ya Pak ya, tapi saya juga belajar ilmu dari Bapak Ibu yang ada di sini, juga dari Bapak Aksamil juga gitu. Apa sudah cukup Bapak Ibu? Sudah bisa dimengerti ya? Cukup ya? Oke, sudah. Closing statement dong Pak, buat para bisnis owner UMKM yang hadir di acara BSI UMKM Center Surabaya ini. Ya, Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu pasti ada yang mau serius. Itu dari sisi kami ECS ya, kami insya Allah semaksimal mungkin akan coba kami fasilitasi. Tetapi terus terang kami kan memang lebih di ujungnya. Ujungnya berarti memfasilitasi Bapak Ibu yang mempersiapkan produk, kualitas segala macam tuh Bapak Ibu harus ini. Kami terus terang tidak punya kapasitas apa namanya bikin kualitas produk seperti apa atau bagaimana dari sisi keamanan segala macam kami tidak punya itu. Tapi kami pengen tahu informasinya bahwa kalau pengen ke sana kita bisa hubungkan dengan pembeli di sana atau aturan pemain di sana kita bisa tanyakan di negara tersebut aturan apa yang diminta. Jadi maksudnya memang apa namanya masing-masing ada berperan. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya pengen meningkatkan kualitas produk, umpamanya mungkin bisa apa namanya pihak lain yang kira-kira bisa menghandling seperti apa. Kalau punya sertifikat asap itu kan biasa di guidance tuh bahwa kalau udah punya asap berarti secara aturan itu memang produk yang Bapak Ibu hasilkan sudah memenuhi standar yang berlaku secara internasional. Itu salah satu indikator ya. Mungkin apa namanya hal-hal yang lain. Jadi insya Allah kalau memang udah ada produk seperti itu dan memang siap kita fasilitasi untuk pasar luar negeri, insya Allah kami di ECS akan coba semaksimal mungkin untuk memperkenalkan atau apa namanya membantu Bapak Ibu untuk ketemu buyer potensial di luar negeri. Mungkin itu dari saya sih. Apa namanya saya berharap kita tetap kerjasama ke depan terus. Kami sih tidak melihat Bapak Ibu binaan BSI, binaan siapa. Selagi itu nanti datang ke kami bertanya konsultasi, insya Allah kami akan coba respons sebaik mungkin. Oke, waduh luar biasa Bapak Aksamil Khair ya dari Tenaga Teknis Bidang Implementasi juga. Baik, tepuk tangan dong buat Bapak Aksamil. Luar biasa Bapak, terima kasih segala informasi dan ilmunya yang awalnya saya belum tahu, mungkin kurang tahu, sekarang jadi tahu gitu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, setelah